Lihat siapa yang datang, siapa itu? Di luar sepertinya itu mobil Presiden Sheng, ayo cepat. Lihat, apa gaya rambutku sudah oke? Apa aku perlu memperbaiki riasanku dulu? Hei, kalian semua mau kemana? Tentu saja mencoba keberuntungan kami. Kabar beredar kalau orang terkaya, Presiden Sheng itu, sangat lembut dan tampan. Jika dia melirikku, bukankah aku akan langsung menjadi kaya raya? Kak Huilan, ayo pergi bersama. Aku tidak mau. Kalau begitu aku pergi dulu. Sudah dekat, dia hampir sampai. Tuan Muda, Kenapa malah Tuan Muda? Kemanapun pergi selalu banyak pengikut. Aku hanya ingin ke toilet di hotel milikku sendiri. Apa kalian juga harus ikut? Kakek Anda, Tuan Besar Sheng, telah berpesan bahwa kami harus memastikan keselamatan Anda setiap saat. Kakek, Tuan Muda, cepat berpencar dan cari dia. Jika sampai Tuan Muda terluka sedikit saja, kita semua akan tamat dan mendapatkan hukuman berat. Hati-hati. Bibilan Anda tidak apa-apa, mohon maaf. Tidak apa-apa. Jangan takut. apa Anda baik-baik saja? Lain kali di restoran jangan pernah berlari sembarangan seperti ini lagi. Jika minyak panas ini mengenai wajahmu, pasti akan sangat sakit, kan? Terima kasih nenek cantik sudah menolongku. Kakek bilang kita harus membalas budi pada orang lain. Nenek cantik, apa yang Anda inginkan? Aku bisa memberikan apa saja untukmu. Menolongmu adalah hal yang sudah sewajarnya. Mana mungkin aku meminta imbalan darimu. Makanannya sudah tumpah. Jika manajer ingin memotong gajimu, biar aku yang membayarnya. Tidak perlu, Bibilan. Tidak mudah bagi Anda mencari nafkah sendirian. Anda juga sudah sering membantu kami. Kalian berdua jangan khawatir. Aku jamin manajer tidak akan memberikan denda. Tadi dia bilang nenek cantik sendirian. Aku tahu apa yang harus kuberikan padamu. Cari ke sebelah sana. Nenek cantik, tunggu aku. Tuan Presiden Sheng mengenai tender proyek Chengguang, pihak lawan baru saja menurunkan penawaran mereka sebesar 5%. Sepertinya mereka sangat berambisi untuk menang. abaikan saja. Mengenai kantor cabang luar negeri, rencana ekspansi pasar yang agresif itu meminta. Tolak. Kakek, Tahu-tahu. Kalian keluar dulu. Apa? Kau ingin aku menyerahkan diriku seumur hidup pada penyelamatmu sebagai tanda terima kasih? iya benar. Kalau bukan karena dia, kakek tidak akan bisa lagi melihat cucu tersayangmu ini. Masalah ini, kita memang harus sangat berterima kasih padanya. Tapi, begini saja. Aku akan meminta hotel memberinya bonus 10 juta dolar. Tidak mau. Aku mau dia menjadi nenekku. Ayo kakek, temani aku pergi menemuinya sebentar. Kak Lan, Anda bahkan sudah bekerja terus-menerus selama setengah tahun tanpa libur. Mengapa Anda begitu memaksakan diri? Anak dan menantu saya memiliki pengeluaran yang sangat besar. Saya harus membantu mereka menabung sedikit. Anda sangat baik terhadap anak-anak Anda. Anak saya juga sangat baik kepada saya. Demi membantu saya membeli kado ulang tahun, akhir pekan ini dia bahkan pergi lembur. Benarkah? Iya, Chen Huilan, makanan di ruangan 303 tumpah. Pergi bersihkan sekarang. baik, saya datang. Kak Lan, silakan lanjut bekerja kalau begitu. Ya, aku pergi dulu. Hari ini aku yang traktir ya. Semuanya, jangan sungkan padaku. Ayo, Husin, suamimu ternyata benar-benar kaya dan murah hati. Halo. Mengapa ibumu ada di sini? Jangan biarkan teman-teman lamaku tahu bahwa ibu mertuaku hanyalah petugas kebersihan rendahan. Nak, Apa yang kamu celotehkan? Cepat kemari dan bereskan ini. Siner, tadi ibu petugas kebersihan ini, kenapa memanggil suamimu dengan sebutan nak? Aku juga mendengarnya. Kalian jangan terlalu berlebihan berimajinasi. Ayahku adalah manajer dari cabang perusahaan Sheng Corporation dengan statusku ini. Mana mungkin aku menikah dengan putra seorang petugas kebersihan rendahan? Mohon maaf, saya tadi salah mengenali orang. Sudah menyusahkan kalian semua.
Mohon kakinya diangkat sedikit. Mana mungkin seorang ibu salah mengenali putranya sendiri? Tadi kuah sayur tumpah ke sepatu istriku. Karena kamu bilang sudah menyusahkan kami, maka berlututlah dan bersihkan sepatu istriku sampai mengilap. Anggap itu sebagai bentuk penebusan dosamu. Hah? Dengan begini, mereka pasti akan percaya. Sepertinya tadi kami salah dengar. Petugas kebersihan juga hidupnya sulit. Kita sebaiknya tidak merendahkan harga diri orang lain. Untuk apa seorang petugas kebersihan punya harga diri? Sepatuku ini merek Hermes. Harganya lebih dari $20.000. Membiarkannya membersihkannya adalah sebuah kehormatan baginya. Cepat bersihkan. Kamu bekerja penuh selama 30 hari dalam sebulan dengan gaji $5.000. Mengapa bulan ini kamu hanya menyerahkan $4.800? Cuaca sedang dingin, ibu ingin membeli sepasang sepatu kulit berbulu untuk dipakai bekerja. Hanya boleh beli yang di bawah $50. $200. Uang sebanyak itu bisa untuk membeli 4 kilogram makanan anjing untuk bayi kami. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya. Cepat bersihkan. Masih belum mau juga? Ayo ikut, kita temui atasanmu. Ibu jangan marah ya. Menantu ibu itu sangat menjaga gengsi. Kalau tadi, kami mengakuimu sebagai ibu. Dia akan sangat malu karena ibu mertuanya adalah petugas kebersihan dan pasti akan ditertawakan oleh teman-teman lamanya. Tadi pagi kamu minta $3.000 dariku. Itu hanya untuk mentraktir mereka makan? Yauzu, ibu bahkan sudah menjual rumah di kampung supaya kamu bisa beli rumah di kota dan semua penghasilanku juga sudah diberikan padamu. Bagaimana bisa kamu membohongi ibu? Aku ini anak tunggal dari kota besar yang mau menikah ke keluargamu. Seharusnya kamu memperlakukanku dengan sangat mewah. Hanya minta sedikit uang saja. Kamu sudah merasa terbebani? Maaf, ibu memang tidak berguna. Kalau tidak berguna, cari jalan keluarnya. Sudahkah kamu bicara padanya soal masalah Pak Liu itu? Oh, ibu, lusa ambillah libur setengah hari. Bosku tertarik padamu. Temuilah dia untuk berkenalan. Apakah itu bos yang kasar pada mantan istrinya itu? Ibu, jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Dia sangat kaya. Jika ibu menikah dengannya, Xiaoxin tidak akan menganggap keluarga kita miskin lagi. Ibu, lakukan ini demi aku, ya. Tapi ini bukan diskusi, ini perintah. Anda sudah tua. Jika ingin putramu merawatmu sampai akhir nanti, pergilah ke kencan buta itu baik-baik. Dulu aku mau menikah denganmu, karena kamu itu penurut. Tentu saja, aku akan menuruti semua maumu. Aku hanya takut ibuku tidak mau pergi. Tenang saja, kalau dia tidak mau menikah dengan atasanmu, dia akan telantar di jalanan. Dia tidak akan berani menolak. Putriku, seandainya kamu masih ada, kamu pasti tidak akan menjerumuskan ibumu ke dalam penderitaan seperti ini. Tapi, jika aku tidak menuruti Yaozu, ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Halo? Nenek cantik, aku adalah Tao-Tao. Apakah Anda masih mengingatku? Tentu saja aku mengingatmu. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Tadi aku melihat kartu namamu. Aku tahu namamu adalah Chen Huilan, manajer hotel itu yang memberikan nomormu kepadaku. Kata itu bacanya Hui. Nenek Huilan, apakah Anda bersedia menikah dengan kakekku dan menjadi nenek kandungku? Nenek Huilan, apakah kamu bersedia menikahi kakekku dan menjadi nenek kandungku? Aku bahkan belum setuju. Kamu sudah mengaturnya sampai ke pernikahan? Kakek juga sudah tidak muda lagi. Untuk urusan sepenting ini, apa kakek sama sekali tidak merasa terburu-buru? Padahal sudah dewasa, tapi kakek tidak pernah membuatku tenang. Pernikahan itu bukan mainan, bahkan bertemu pun belum. Kenapa langsung bicara soal pernikahan? Kalau begitu, apa berarti kakek setuju untuk bertemu dengan Nenek Huilan? Biar aku yang bantu mengatur pertemuannya. Aku tidak peduli. Jika kakek tidak mau menemui Nenek Huilan, aku akan mogok makan. Kamu. Presiden Wushuang. Presiden Wushuang. Kebetulan ibumu datang. Jika dia mengajarmu, kakek tidak akan menolongmu. Aku sudah tahu segalanya. Wang Tao-Tao. Kerja yang bagus. Tunggu sebentar. Putriku, kamu. Ayah sudah bertahun-tahun ayah bekerja keras berjuang sendirian. Sekarang keluarga Sheng sudah menjadi orang terkaya. Ayah juga seharusnya mencari seseorang yang bisa perhatian dan peduli pada ayah untuk menghabiskan sisa hidup bersama.
Setelah ayah mengadopsimu dulu, ayah bersumpah tidak akan mencari kamu ibu tiri karena takut kamu akan tertindas. Jadi tidak bisa. Aku tidak peduli. Kalau ayah tidak mau menemui Tante Huilan, aku akan mogok makan. Aduh, kalian berdua memang benar-benar ibu dan anak. Baiklah, baiklah. Karena kalian begitu bersikeras, maka aku akan menemuinya sekali untuk melihat apakah dia memang sebaik yang kalian katakan. Asisten Jin, pergi dan carikan aku seragam petugas keamanan. Halo, ini menu kami. Petugas keamanan? Restoran barat ini sangat mahal. Sebenarnya aku tidak terlalu lapar. Bagaimana kalau kita hanya memesan 1 porsi sayuran saja? Boleh. Baik. Mari aku lanjutkan perkenalanku. Umur saya 55 tahun, pekerjaan, petugas keamanan, gaji sebulan $3.000. Lalu Anda? Saya Maaf mengganggu sebentar. Anda berdua tadi memesan salad kaisar. Harganya $128 per porsi. Sekarang pesanan akan disiapkan. Tunggu sebentar. Anda tadi bilang, gaji Anda $3.000 sebulan? Maka Anda pasti tidak akan sanggup membayar makanan ini, kan? Benar sekali. Kalau tidak punya uang, kenapa Anda ikut kencan buta? Buat apa kencan buta kalau kamu tidak punya uang? Kenapa Nenek Wilan pergi? Tentu saja karena dia menganggap aku miskin, kan? Untungnya aku tidak memberitahu dia bahwa aku, keluarga Sheng, adalah orang terkaya. Nenek Wilan bukan orang seperti itu. Tahu-tahu. Nenek Huilan. Kalian akhirnya keluar juga, restoran ini terlalu mahal, kamu tidak sanggup bayar, dan aku pun tidak sanggup. Satu selada saja harganya $128. Dengan $128, aku sudah bisa beli sayur segerobak di pasar. Kamu tidak keberatan aku ini seorang petugas keamanan? Mana mungkin, aku kan bekerja sebagai petugas kebersihan. Kita berdua sama masing mencari uang dengan tangan sendiri, tidak ada yang memalukan. Kalau kamu orang kaya, aku malah tidak akan berani kencan buta denganmu. Karena perbedaan status sosial yang terlalu jauh. Sepertinya, aku tidak bisa berterus terang padanya mengenai identitasku yang sebenarnya. Satenya datang. Tempat ini bisnisnya sangat laris, jadi bosnya tidak punya waktu untuk berbenah. Tapi kami berasal dari desa yang sama, makanannya pasti bersih, kalian bisa makan dengan tenang. Ini makanan paling enak yang pernah aku makan. Loh, apakah tahu-tahu belum pernah makan barbeque? Biasanya makanan yang kumakan semuanya dibuat oleh ahli gizi di rumah. Itu. Gajiku rendah, jadi belum pernah membelikan tahu-tahu makanan seperti ini. Sesusah apapun, anak jangan sampai menderita. Tahu-tahu, nanti kalau kamu mau makan ini lagi langsung saja bilang padaku. Ya? Sudah lama tidak mampir? Silakan nikmati manisan kaleng ini. Oh, terima kasih ya. Nenek cantik, aku mau makan manisan itu. Sini, biar kakek bukakan untukmu. Berikan padaku saja, hati-hati tanganmu terluka. Sebenarnya, kaleng seperti ini hanya perlu direndam air panas sebentar, biar mudah dibuka. Sheng tua, kamu makanlah sepotong juga. Iya, baiklah. Aduh, ujung lenganku kena minyak. Ini, apakah ini putrimu? Benar. Kenapa aku terhadap putrinya merasa ada suatu keakraban? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya merasa putrimu sedikit mirip dengan putriku. Tapi, putriku sudah tiada. Sudah tiada, dia pergi kemana? Sudah tiada, dia pergi kemana? Huilan. Ada apa? Berhentilah bekerja sejenak. Huilan pabrik yang dibangun desa kita rubuh. Putri dan putramu terhimpit di bawah balok besar. Huilan. Huilan. Apa? Cepat ke sana. Bukan begitu. Lepaskan aku. Sedang apa kalian di sini?
Zaudi, 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 Zaudi. Kapten Wang, kedua anakku, bagaimana keadaan mereka? Mereka berdua sayangnya terhimpit di dua sisi balok besar yang sama, tetapi berdasarkan situasi di tempat kejadian, kami hanya bisa menyelamatkan satu orang. Mengenai menyelamatkan anak laki-laki atau anak perempuan, kamu harus memutuskannya sendiri. Tidak mungkin. Tolong selamatkan mereka. Aku tahu pilihan ini sulit, tapi jika terus menunda, tak satu pun yang bisa diselamatkan. Selamatkan putraku, selamatkan putraku, aku adalah ayah mereka. Selamatkan putraku, selamatkan putraku. Masih ada Zaudi, masih ada Zaudi, masih ada Zaudi. Apa-apaan kamu ini? Anak perempuan itu mana bisa dibandingkan dengan putraku Yaozu? Anak laki-laki yang akan merawat kita di masa tua, dalam urusan ini, jangan melakukan tindakan bodoh. Selamatkan putraku, selamatkan putraku, selamatkan putraku. Lihatlah, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya, memang hanya bisa menyelamatkan sang putra. Zaudi, 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 Zaudi. Jangan sedih lagi. Mungkin saja putrimu masih selamat, berhasil bertahan hidup di tengah reruntuhan. Mungkin juga sudah diadopsi oleh keluarga yang baik. Diadopsi orang? Terima kasih, Sheng Tua. Aku juga sangat berharap bahwa putriku masih ada. Tapi waktu itu, dia tidak berhasil diselamatkan. Jangan sedih lagi, Nenek. Asalkan nenek dan kakek menikah, bukankah itu sama saja seperti punya anak perempuan? Aku baru dengar soal putri Anda. Lalu bagaimana dengan putra Anda? Putraku? Dia sangat baik padaku. Kalau dia benar-benar baik padamu, mana mungkin dia membiarkan hidupmu jadi seperti ini? Bahkan masih harus bekerja keras sebagai pembersih. Huilan, lihatlah, kita berdua sama-sama sendirian. Jika Anda tidak keberatan dengan statusku yang hanya seorang satpam, ayo kita menikah. Aku akan memberimu sebuah keluarga. Iya. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Pelan-pelan saja. Nenek cantik akhirnya ada di satu buku kartu keluarga denganku. Kakek, bukankah ada hadiah yang ingin kakek berikan untuk nenek cantik? Huilan, ulurkan tanganmu. Huilan, ini adalah kunci rumah kita. Mulai sekarang, kamu sudah punya rumah. Iya. Kakek, bukankah kakek bilang jangan beritahu nenek kalau kita ini orang terkaya? Kenapa masih mau membawa nenek ke villa? Kita tidak ke villa. Aku sudah meminta pelayan untuk mengurus semuanya. Sheng Tua, ternyata kamu punya rumah sebesar ini? Oh, Bukan cuma satu rumah, tapi seluruh gedung ini. Anu. Ini adalah rumah kawan lamaku saat di militer dulu. Oh, Karena mereka sudah pindah, jadi aku menyewanya selama ini. kalau begitu mulai sekarang, biaya sewanya kita bagi 2. Hah? Aku tidak bisa tinggal di sini secara cuma-cuma. Baiklah, aku ikuti maumu. Iya. Karena ini adalah rumah baru kita. Kalau begitu, aku akan pergi memasak makanan pembuka. Boleh saja. Masak. Mari kita masak. Tahu-tahu. Ibu, Hei, Wushuang, Huilan. Wushuang sudah datang. Bibi, selamat menempuh hidup baru.
Ibu, ini, makanlah. Seandainya Zhao di milikku bisa juga menjadi Wushuang di rumah orang lain, pasti akan sangat menyenangkan. Ada apa, Bibi? Oh, di usiaku yang sekarang, ini pertama kalinya aku menerima bunga. Wanginya harum sekali. Terima kasih banyak. Oh, ayo cepat cuci tangan dan makan. Ayo sini, duduklah. Masakan nenek lebih harum daripada masakan asisten rumah tangga di rumah. Kamu, keluargamu, punya asisten rumah tangga? Iya. Bu Shuang itu, dia bekerja di rumah orang kaya sebagai asisten rumah tangga. Oh. Itu benar. Oh, kalau begitu kamu pasti sangat lelah kan? Bibilan hari ini akan memberimu asupan nutrisi yang banyak. Aku akan mengambil sup dulu. Ayah, aku rasa Bibi Chen adalah orang yang sangat baik. Atau ayah mengaku saja kepadanya bahwa keluarga kita adalah orang terkaya. Kalau begini, aku bahkan tidak bisa memberikan hadiah pertemuan. Ibu bahkan sudah menyiapkan 10 kg batangan emas. Baiklah, Supnya datang. Huilan, Ya. ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Sebenarnya kondisiku. Aduh, tenang saja. Aku tidak peduli meskipun kamu hanya seorang satpam. Status sosial kita setara, menjalani hidup jadi tidak ada beban, asalkan kamu bukan bos besar saja. Hah? Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Maksud ayah saya, dia juga merasakan hal yang sama. Bukankah tadi kamu yang menyuruhku berterus terang? Bibi baru saja bilang, bersama dengan bos besar, bisa menimbulkan tekanan. Lebih baik bangun dulu kedekatan kalian. Mari makan. Tetapkan saja satu meja seharga $1.888. Bagaimanapun ini pesta ulang tahun, aku tidak ingin merayakannya terlalu sederhana. Benar, besok hari ulang tahunnya. Besok? Ulang tahun? Bukankah besok ulang tahun ibu saya? Besok itu memang hari untuk merayakan ulang tahunmu. Halo, Ibu? Besok menantu Anda katanya ingin merayakan ulang tahun Anda. Hah? Merayakan ulang tahunku? Iya, Ibu. Sepertinya dia ingin memanfaatkan momen ini untuk meminta maaf padamu. Kalau begitu, kejadian sebelumnya lupakan saja. Kedamaian rumah tangga adalah kunci kebahagiaan. Kedepannya cukup hidup bersama dengan rukun. Ya, terima kasih, Ibu. Sheng Tua, menantuku bilang ingin merayakan ulang tahunku. Ternyata dalam hati mereka berdua masih memikirkanku. Benarkah? Bagus sekali. Sini, makan buahnya. Hei, Wu Shuang, apa yang sedang kamu lakukan? Kata ayah, ibu akan pergi ke pesta ulang tahun. Ayo pilih pakaian yang ibu suka. Hah? Aku sudah setua ini. Tidak perlu dandan lagi kan? Ibu jangan bicara begitu. Selama hati kita tidak keriput, kita akan selalu muda. Apa ibu tidak ingin terlihat cantik saat merayakan ulang tahun? Mau. Nah, kalau begitu ayo. Mari, coba pakaiannya. Kakek, apa menurut kakek ibu bisa memilihkan pakaian yang cantik untuk nenek? Seharusnya bisa. Kalian sudah siap? Tokoh utamanya akan segera tampil memesona. Nenek cantik sekali. Cantik. Wu Shuang, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pakaian bagus ini? Kelihatannya sangat mahal, ya? Itu, tadi, ini pemberian putrinya Presiden Sheng. Aku bekerja sebagai pengasuh di rumahnya. Dia sering memberiku hadiah. Bekerja sebagai pengasuh di rumah Presiden Sheng. Banyak sekali keuntungannya. Apa mereka masih butuh petugas kebersihan?
Kamu sudah harus berangkat. Hari ini aku tidak bisa menemanimu. Aku tidak bisa mengambil cuti kerja. Hubungi aku jika ada masalah. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Bagaimana pengaturan urusannya? Besan dari Bibi itu memang merupakan manajer umum dari Villa Longding di kantor cabang kita. Sudah diatur, dia sudah dipromosikan jadi wakil presiden direktur. Karena mereka baik kepada Huilan, maka jabatan wakil presiden direktur ini anggap saja sebagai hadiah untuk mereka. Bukannya hari ini mereka sedang di Villa Longding merayakan ulang tahun Huilan, cari orang untuk mengawasi mereka. Baik. Aduh, acara hari ini diselenggarakan dengan sangat baik. Bu, di mana ayah? Ayahmu itu, pagi-pagi sekali sudah dipanggil oleh atasan besar. Sebentar lagi juga dia pulang. Sayang, pesta ulang tahun yang kamu buat ini terasa megah sekali. Nanti saat ibuku datang dan melihat semua ini, dia pasti akan lebih bersemangat melayani kita berdua. Ibumu datang? Iya. Ketika ibuku dengar kamu akan merayakan ulang tahun untuknya, dia sangat gembira. Hei, aku akan menjemputnya sebentar. Apa maksud perkataan Yaozu itu? Mungkinkah dia mengira pesta ini diadakan untuk ibunya? Walaupun ibu mertuaku berulang tahun di hari yang sama dengan anjingku, aku tidak akan mungkin merayakannya untuk dia. Karena dia mengira pesta ini diadakan untuknya, maka biarkan dia menunggu untuk dipermalukan di depan umum. Besan, Xiaoxin. Aduh, besanku sayang. Hari ini dandan begitu cantik. Jangan-jangan kamu memang sudah lama menanti-nantikan pesta ini? Iya, ini berkat Xiaoxin yang merayakan ulang tahun untukku, ibu pasti akan selalu mengingat kebaikanmu. Ayahmu sedang pergi rapat bersama Pak Wang. Mungkin saja ada tugas penting yang akan diberikan kepadanya. Jadi mari kita mulai saja dulu. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir di sela kesibukan untuk merayakan pesta ulang tahun salah satu anggota keluarga paling penting dalam hidupku. Bu, apa ibu dengar itu? Xiaoxin bilang, ibu adalah anggota keluarga yang paling penting baginya. Karena selama ini aku tidak pernah merayakan ulang tahun untuknya, maka aku ingin menggunakan kesempatan hari ini untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepadanya. Dan aku mohon kepada para hadirin yang datang hari ini untuk menjadi saksi, mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan memberikannya kompensasi berlipat ganda, dan setiap ulang tahun berikutnya, aku akan merayakannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan tamu istimewa yang paling penting hari ini, naik ke atas panggung. Sana pergilah, Bu. Bu. Ibu, hati-hati. Laki, selamat ulang tahun. Laki, selamat ulang tahun. Istriku, kamu bukan sedang merayakan ulang tahun ibuku? Ibumu? Tadi aku sudah bilang, pantas saja tadi dia ingin ikut naik, ternyata hari ulang tahunnya sama dengan anjingku. Ini sungguh memalukan. Orang ini merayakan ulang tahun untuk anjing? Dia malah tak tahu malu ikut-ikutan di sana. Ibu, aku... Ternyata, aku sudah salah paham. Ini acara ulang tahun untuk anjing. Kalau begitu silakan lanjutkan merayakannya. Hei. Aduh. Tapi karena Anda sudah di sini, rayakan saja bersama. Laki kami ini tidak akan keberatan kok. Sayang, cepat pasangkan topi ulang tahun itu ke ibumu. Ini, aku... Yaozu? Ini topi yang ditujukan untuk anjing. Ibu bisa mengalah demi dirimu, tapi ibu tidak bisa membuang harga diri begitu saja. Ibu, tahan sajalah dulu sebentar. Jika ibu tidak memakainya, Xiaoxin tidak akan mau bicara padaku lagi. Aku hanya memiliki satu putra saja. Asalkan mereka bisa hidup bahagia, terkena sedikit amarah, aku terima sajalah.
Apa ibu mertua ini telah menyinggung Hushin, hingga Hushin memperlakukannya seperti ini? Ucapanmu itu benar sekali. Saat kami menikah, mahar saja hanya $300.000. Perhiasannya tidak sampai 200 gram. Gaun pengantin $100.000. Dia bilang padaku hanya dipakai sekali seumur hidup, menyuruhku menyewa saja bukan membeli. Membuatku merasa lebih rendah dibanding orang lain. Dendam ini akan aku ingat seumur hidup. Xiaoxin, ibu saat itu benar-benar tidak punya uang. Tapi tenang saja, ibu kelak pasti akan berusaha keras memberikan ganti rugi kepadamu. Bisakah kamu memaafkan ibu sekali ini saja? Jika ingin aku memaafkanmu, itu boleh saja. Menikahlah dengan pimpinan Yaozu. Berkorbanlah demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Hal lain apapun bisa ibu penuhi, tapi untuk yang satu ini ibu tidak bisa. Ibu sudah menikah. Apa? Bukan itu. Apa dia orang kaya? Dia hanya seorang petugas keamanan, tapi dia benar-benar baik kepada ibu. Sungguh hebat kamu, Chen Huilan. Kamu tega bersikap egois seperti ini? Benar-benar tidak memikirkan mereka sedikit pun? Aku sudah tahu, dia tidak punya takdir untuk menikah dengan orang kaya. Biarkan sajalah dia, apa yang kelak mertuamu tidak bisa berikan, ayah yang akan berikan untukmu. Hei suami, apa maksud ucapanmu itu? Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa Presiden Sheng secara pribadi mengangkatku sebagai wakil direktur di sini. Pila Longding, itu adalah anak perusahaan dari Sheng Corporation. Kudengar gaji tahunan wakil direktur mencapai jutaan dolar. Maka total pendapatannya pasti ratusan juta dolar? Suami, kamu tidak salah dengar, kan? Benarkah Presiden Sheng dari kantor pusat grup akan mempromosikan langsung seseorang dari anak perusahaan? Pastinya karena kemampuanku yang luar biasa, sehingga menarik perhatian Presiden Sheng. Ibu, dengan ini orang tua Xiaoxin akan semakin meremehkanku. Kamu tidak perlu cemas. Bagaimana kalau begini? Asalkan kamu bersedia menjadi menantu laki-laki yang menetap di rumah kami, ikut keluarga kami, anak yang lahir nanti bermargahu, lalu memutuskan hubungan dengan ibumu, maka aku setuju kalian berdua tetap bersama. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia menjadi menantu yang tinggal di rumah kalian. Di masa depan, aku akan merawat kalian berdua sampai akhir hayat. Dan sejak saat ini, aku tidak akan memedulikan Chen Huilan lagi. Anakku... Ada orang yang sudah bersusah payah membesarkan putranya, tapi sampai tiada pun tidak ada anak yang mengurus pemakamannya, hidupnya benar-benar sia-sia. Kenapa? 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 Kamu bertanya kenapa padaku? Lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Dimanapun kamu selalu membuatku jadi bahan tertawaan. Jika bukan karena status sosialmu yang rendah. Bagaimana mungkin aku hidup tanpa harga diri seperti ini? Mulai hari ini, aku tidak punya ibu tukang bersih-bersih sepertimu. Akulah yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Membiayai sekolahmu dan membesarkanmu. Aku bekerja sebagai tukang bersih-bersih, mengumpulkan uang koin demi koin untukmu, agar kamu bisa menikah dan berkeluarga. Aku bekerja keras, bahkan sampai sekarang masih menanggung cicilan rumahmu. Tapi pada akhirnya, malah membesarkan anak sepertimu. Cukup, Ibu. Laki? Kamu tidak apa-apa. Kamu berani membuat keributan di pesta keluarga kami, bahkan berani menyakiti laki kami, cepat minta maaf pada laki kami. Rapat ditunda. Baik. Rapat hari ini sampai di sini saja. Kalian semua boleh pergi. Wu Shuang, sesuatu telah terjadi pada Huilan. Kita harus segera menuju ke Villa Longding. Mereka berani merundungmu. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Minta maaf pada laki kami. Aku... Apa aku mengizinkanmu berdiri? Aku.
Sekarang lakukanlah dengan tulus, bersujud dan minta maaf pada anjing kami. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak akan minta maaf. Acara ulang tahun laki kami yang indah, semuanya hancur gara-gara kamu. Tidakkah seharusnya kamu minta maaf padanya? Benar? Minta maaf. Ayo minta maaf. Hah? Baju ini pesanan khusus dari keluarga Sheng. Harganya 60-70 ribu dolar. Kenapa bisa ada pada tubuhmu? Kamu mencurinya dari keluarga Sheng? Bukan begitu. Ini diberikan oleh putrinya Presiden Sheng. Wanita sepertimu, mana mungkin bisa kenal dengan putrinya Presiden Sheng? Bahkan jika kamu mengenalnya, dia tidak mungkin membuatkan baju khusus untukmu. Dia pasti bekerja sebagai pembantu di rumah Presiden Sheng, pasti hasil curian. Ayah, bukankah Presiden Sheng baru saja menaikkan jabatan ayah? Jika kali ini ayah membantunya menangkap si pencuri ini, apakah dia akan memberimu imbalan yang lebih besar? Apa maksudmu? Sayang, cepat kesini bantu aku. Mari kita lepaskan baju ini. Ini satu-satunya kesempatan bagi keluarga kita untuk menjalin hubungan dengan Presiden Sheng. Jangan bergerak. Yaozu, apakah kamu benar-benar tidak berniat untuk membantu ibumu? Aku sudah menikah. Istriku adalah satu-satunya keluargaku. Ibu hanyalah orang luar dari rumah tangga kecil kami berdua. Lagi pula, aku sudah menjadi menantu yang tinggal bersama keluarga istri. Kita tidak punya hubungan lagi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Coba saja jika ada yang berani menyentuhnya. Lihat siapa yang berani macam-macam dengannya. Aku tantang siapapun yang berani menyentuhnya. Huilan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jadi kamulah petugas keamanan rendahan yang dia cari itu? Beraninya di hadapanku kamu berbuat kasar pada istri dan anakku? Sudah bosan hidup ya? Cepat minta maaf pada mereka berdua. Minta maaf? Mereka berdua yang sudah merundung istriku, seharusnya yang minta maaf itu adalah kalian. Dasar petugas keamanan rendahan? Berani sekali menyuruh kami minta maaf padamu? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil direktur di sini, dan ucapanku adalah hukum. Jika kamu masih sombong dan tak tahu diri, percaya tidak kalau aku bisa mencari orang untuk membuat perhitungan denganmu? Jangan pancing amarahku, hari ini aku tetap menginginkan baju itu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana aku akan membuatnya benar-benar dipermalukan. Sekarang kamu sudah tahu betapa hebatnya ayahku kan? Sebentar lagi, aku akan melucuti pakaianmu, lalu membiarkan Presiden Sheng mengusir kalian semua keluar dari Jiangcheng. Coba saja sentuh dia kalau kamu berani. Kamu. Aku bicara padanya. Apa menurutmu kamu dikecualikan? Aku sedang membicarakan dia. Apa kamu merasa terpanggil juga? Kamu berani memukulku? Sayang, cepatlah bantu kami ibu dan anak, beri kedua orang ini pelajaran. Kalian berani bertindak seenaknya di tempatku? Apa kalian bosan hidup? Tempatmu? Bukankah kamu hanyalah seorang wakil manajer cabang yang rendah? Apa kamu benar-benar mengira bisa melakukan segalanya semuamu sendiri? Wakil manajer yang rendah? Jabatan wakil manajer ini dipromosikan langsung oleh Presiden Sheng Shi Group. Itu artinya Tuan Sheng menghargai kemampuanku? Siapa tahu, suatu saat nanti, aku akan dipindahkan ke kantor pusat menjadi wakil manajer di sana. Tak disangka kamu begitu percaya diri dengan kemampuanmu itu. Lalu, percayakah kamu, hanya dengan satu perintah, jabatan wakil manajer yang kamu banggakan itu tidak akan lagi menjadi milikmu? Apa? Kamu pikir siapa dirimu? Seorang petugas keamanan payah? Mau memecatku dengan satu perintah? Kalau perintahmu itu untuk membukakan palang parkir saat mobilku lewat, barulah aku percaya. Apa karena terlalu lama melayani bos? Kamu jadi lupa diri dan merasa penting? Kamu. Atasanku Pak Wang ada di dalam kantor. Perlukah kupanggil Pak Wang ke sini? Biar kita lihat apa benar perintahmu itu. Bisa membuatnya memecatku? Boleh saja. Panggil saja Bang Minyi kemari. Beraninya kamu menyebut nama Pak Wang secara langsung? Kamu benar-benar keras kepala sekali. Karena kamu yang cari masalah. Sekarang juga akan kupanggil Pak Wang ke sini. Mari lihat apa kamu bisa membuatnya memecatku. Pak Wang. Bu, minta maaflah saja. Berhenti berpura-pura. Ibu mencuri barang-barang keluarga Sheng. Jelas ini salah ibu. Jika masalah ini benar-benar sampai ke telinga Pak Wang, aku juga yang akan menanggung malu. Ibu, aku. Dasar kau anak tidak tahu balas budi. Hari ini di tempat ini, orang yang paling layak diberi pelajaran adalah kamu. Dulu, seharusnya kamu saja yang terkubur di bawah reruntuhan itu, biar kakakmu, Zaodi, yang diselamatkan. Mengapa di kepalaku tiba-tiba muncul bayangan tentang reruntuhan itu? Wushuang, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Siapa yang membuat keributan di sini? Pak Wan,
Satpam bau itu pelakunya? Dia tidak hanya memanggil namamu secara lancang, tapi juga sombong mengatakan, dia bisa memecatku dari jabatan wakil presiden sesukanya. Jabatan wakil presidenmu itu adalah Presiden Sheng sendiri yang mengaturnya. Siapa yang begitu berani sampai bicara seperti itu? Dia tidak hanya banyak bicara, tapi mereka juga mencuri gaun pesanan khusus milik keluarga Sheng. Apa? Di mana barangnya? Pak Wang memanggilmu. Apa kamu tuli? Balikkan badanmu. Pak Wang, dialah orangnya. Sheng. Presiden Sheng. Pak Wang, kita sudah datang. Bukankah kamu bilang dengan satu perintah saja, kamu bisa mencopot jabatanku sebagai wakil presiden? Ayo, beri perintah itu. Sheng tua, kamu jangan sampai hanya karena aku malah menyinggung Pak Wang. Apa? Saat Pak Wang kita belum datang tadi, bukankah kamu merasa sangat berani? Sekarang kamu nyalinya menciut? Pak Wang, cepat panggil orang, dan beri dia pelajaran. Supaya mulai sekarang, dia tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar, dan sejak saat itu dia akan tahu diri. Iya benar Pak Wang. Apa yang dikatakan suamiku, sama sekali tidak bohong. Barusan, dia benar-benar sama sekali tidak menghargai Anda. Jangan menahan diri, Pak Wang. Cepat buat perhitungan dengan sampah ini, lalu usir dia dari sini. Pak Wang akhirnya akan turun tangan. Satpam busuk, habis riwayatmu. Ayah. Pak Wang, Anda salah menampar orang, kan? Mengapa Anda menampar saya? Memang kamulah yang pantas aku tampar. Apakah kamu tahu siapa dia? Beraninya kamu bicara seperti itu padanya? Bukankah dia hanya seorang satpam busuk? Diam. Dia itu atasan kita. Wang Mingyi. Jangan banyak bicara. Xiao Wang, kamu sudah mengikutiku selama 5 tahun, bukan? Orang seperti ini ternyata bekerja di bawah pimpinanmu selama bertahun-tahun sebagai wakil presiden perusahaan. Kemampuan manajemenmu benar-benar membuatku merasa khawatir. Maafkan saya memang salah menempatkan orang. Mengapa Pak Wang dari cabang Shengxi bisa begitu takut pada Sheng tua yang hanya seorang satpam? Huilan, ayo kita pergi. Bukan. Pak Wang, bagaimana bisa Anda dengan mudah melepaskan mereka begitu saja? Siapa sebenarnya dia itu? Anda tidak berhak tahu siapa dia. Anda hanya perlu tahu, beberapa hari lagi grup akan mengeluarkan pemberitahuan, mencabut jabatan wakil presiden Anda. Mulai sekarang, semua perusahaan milik Shengxi Group tidak akan pernah menerima Anda. Apa? Mengeluarkan surat pemecatan? Bukankah itu artinya masuk daftar hitam di industri ini? Ayahnya, jangan menakutiku. Pak Wang, ayahku tidak berbuat salah. Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Belum berbuat salah katamu? Hari ini hampir saja membuatku kehilangan pekerjaanku. Kalian semua, enyahlah dari sini. Enyah. Bu. Apakah ibu benar-benar tega melihat mereka memukuli kami tanpa membantu kami sedikit pun? Bu. Aku tidak punya putra sepertimu. Sheng tua, Pak Wang yang tadi terlihat sangat hebat, kenapa dia begitu rendah diri di hadapanmu? Bukankah kamu bilang kamu hanyalah seorang penjaga keamanan? Sheng tua, apa ada yang sedang kamu sembunyikan dariku? Maksudmu si Xiao Wang itu? Duh, dia itu putra dari kawan lama seperjuanganku. Dulu aku menyelamatkan ayahnya, jadi dia selalu merasa sangat berutang budi padaku. Dan sekarang, dia membantuku untuk bersandiwara. Oh ternyata begitu. Kalau begitu, kapan-kapan ajak Xiao Wang ke rumah kita, agar kita bisa menjamunya dengan baik. Meskipun dia putra rekanmu, kita harus tetap membalas kebaikannya. Aku menurut padamu. Hei, lihat pemandangan ini sangat bagus. Aku akan memfotomu. Foto? Aku hampir tidak pernah difoto. Kamu harus berfoto lebih banyak. Berdirilah yang benar. Ayo. Hei, Sheng tua. Ini akan membuat kakimu terlihat panjang. 3, 2, 1, senyum.
Bagus tidak? Hasil fotomu ini persis seperti penampilanku 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu? Tahun 96? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Waktu itu, aku masih bekerja di pabrik pakaian. Pabrik kami mengadakan pesta kesenian setiap tahun. Aku bahkan naik ke panggung untuk menyanyikan semua lagu paling populer saat itu. Pada masa itu, lagu apa yang populer? Kamu lupa? Itu loh, lagunya Kak Xiaoqi, Hatimu Terlalu Lembut, Sungguh Terlalu Lembut. Aku ingat sekarang, waktu itu orang memutar musik menggunakan seperti CD, VCD, atau DVD. Waktu itu Wang Qingshui juga sudah mulai muncul. Benar. Apa kamu masih ingat Fei Xiang? Ingat. Fei Xiang pada masa itu adalah pria idaman bagi banyak gadis. Ini, apakah ini sedang mati lampu? Aku masuk untuk melihatnya. Oh, baiklah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nenek, ayo cepat buat permohonan. Benar-benar tak disangka, ulang tahun pertamaku ini dirayakan oleh kalian semua. Ayo. Makan kuenya. Ayo. Potong kuenya. Tahu-tahu, apakah kamu mencuri makan kue saat kami sedang tidak memperhatikanmu? Aku tidak melakukannya. Potong saja. Bibi, ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Lihatlah apakah kamu menyukainya. Ah, ini terlalu berharga. Ini adalah bentuk ketulusan dari anak ini. Terima sajalah. Biarkan aku mencoba memakaikannya padamu. Mama, nanti kalau aku sudah besar dan menghasilkan uang, aku akan membelikanmu kalung berlian sungguhan. Nenek, siapa yang ada di dalam foto itu? Kenapa foto ini terasa begitu familiar bagiku? Ini adalah satu-satunya foto kenanganku bersama putriku. Sayangnya hari itu, foto ini diinjak-injak sampai rusak oleh menantuku. Tidak apa-apa, Bibi. Saya bisa mencari seseorang untuk membantu Anda memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih kalian semua sudah bersikap begitu baik padaku. Anda bersikap baik kepada kami. Tentu saja kami juga harus bersikap baik kepada Anda. Semua ini kan tentang hubungan timbal balik. Hari ulang tahun ini, aku melewatinya dengan sangat-sangat bahagia. Oh iya, ini sudah tidak pagi lagi. Kalian segera pergi mandi dan bersiap-siaplah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku sampai selesai. Mari kita lakukan bersama-sama. Pekerjaan rumah tangga ini bukan hanya tugasmu sendirian. Benar, pekerjaan rumah tangga itu adalah tugas setiap anggota keluarga yang ada di rumah ini. Ibu, kapan makanannya akan selesai? Sebentar lagi. Ambilkan aku segelas air. Segera. Ayo, anakku, mumpung makanan belum siap, tolong bantu ibu untuk mengangkat pakaian yang sedang dijemur ya. Bukan begitu, aku mana tahu cara mengangkat jemuran. Lagi pula, bukankah ini memang pekerjaan yang seharusnya ibu lakukan? Nanti setelah kami selesai makan, baru kamu boleh kesini untuk makan. Kamu baru saja selesai masak, badanmu bau asap dapur. Aku jadi kehilangan nafsu makan menciumnya. Kalau begitu, aku bagian komando saja. Aku dan Mama bertugas membersihkan kamar tidur. Kakek dan nenek bersama-sama pergi untuk membersihkan dapur. Sheng Tua, sejak bersamamu, aku baru menyadari bahwa pekerjaan rumah bukanlah milik seorang wanita saja. Dalam sebuah rumah tangga, keberuntungan yang paling baik bukanlah kekayaan, melainkan saling perhatian.
dan saling mendukung satu sama lain. Dulu, kamu menjadikan dirimu sendiri sebagai sandaran untuk anak dan menantumu, dan selalu merelakan diri demi mereka. Mulai sekarang, kamu harus memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Sheng Tua, terima kasih sudah memberiku keluarga yang sangat bahagia. Sekarang satu-satunya harapanku adalah bisa menemukan putriku. Pasti akan menemukannya. Oh iya, Sheng Tua, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Katakan saja. Itu Wu Shuang, siapa sebenarnya ibu kandung dari Wu Shuang? Wu Shuang, siapakah ibunya Wu Shuang? Maksudmu mantan istriku, Jia Wenrou. Dia pergi ke luar negeri saat Wu Shuang masih sangat kecil, setelah kami bercerai. Begitu rupanya. Wu Shuang punya ibu kandung, kalau begitu sepertinya dia bukanlah Zhao Diku. Angkatlah teleponnya, aku akan membuang sampah. Tunggu aku, kita pergi bersama. Sampahnya tidak seberapa kok. Sheng Qiqiang, beraninya kamu memblokirku? Anda ingin mencari Sheng Tua? Jangan bilang kamu adalah pengasuh bernama Chen Huilans itu, Cih. Sebelum kembali ke negara ini, aku sudah pernah mendengar tentangmu. Aku adalah ibunya Wu Shuang, Jia Wenrou. Selera Qiqiang ternyata menjadi sangat buruk. Terima kasih telah menggantikanku menjaga mereka selama ini. Lantai 7 nomor 701. Jika ada urusan, Anda bisa langsung naik menemuinya. Berhenti di situ. Jangan bersikap sok seperti seorang istri sah di hadapanku. Aku adalah cinta pertama Qiqiang. Hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh pria seumur hidupnya adalah cinta pertama. Apa menurutmu kamu bisa menggantikan posisiku di dalam hatinya? Beberapa tahun yang lalu, dia sudah membelikan tanah pemakaman untuk kami berdua. Hal ini, dia pasti tidak memberitahumu, kan? Sekarang kamu tahu betapa pentingnya aku bagi dirinya? Qiqiang, kamu sudah datang? Sudah lama tidak pulang, kukira kamu sudah tersesat. Cuaca sedang dingin, pulanglah dulu. Sampah ini, biar aku yang urus. Untuk apa kamu kembali? Aku merindukanmu dan putri kita. Apa di luar negeri uangmu sudah habis tak bersisa? Kamu membiarkan villa tidak ditempati, dan bersikeras membawa wanita kampung itu untuk pindah ke sini? Apa kamu juga tidak bisa membiarkan wanita lain tinggal di rumah lama kita? Kamu pintar sekali bicara yang muluk-muluk. Aku belum memberitahu istriku siapa identitasku yang sebenarnya, karena itulah kami tinggal di sini. Qiqiang, waktu itu aku yang salah, seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Tapi selama bertahun-tahun ini Wu Shuang selalu menantikan keluarga yang lengkap. Izinkan aku pulang untuk menebus kesalahanku pada kalian, bagaimana? Apa katamu? Menebus kesalahan? Dulu, hanya karena kamu tidak bisa hamil, kamu bersikeras untuk mengadopsi Wu Shuang. Setelah anak itu dibawa pulang, apa kamu pernah memedulikannya? Saat anak itu paling membutuhkan ibunya, kamu tidak ada di sana. Sekarang anak itu sudah punya ibu yang menyayanginya, dia tidak lagi membutuhkanmu. Tapi Wu Shuang selama ini selalu mengira aku adalah ibu kandungnya. Sehebat apapun ibu tiri itu, apa dia bisa menandingiku? Benarkah? Jika kamu begitu merindukannya, apa kamu langsung menghubunginya saat kembali ke negara ini? Aku akan menghubunginya. Jangan pernah bermimpi untuk memanfaatkan Wu Shuang lagi. Jika kamu tidak ingin kami mengambil kembali seluruh sahammu di grup, menjauhlah dari keluarga kami. Sheng Qiqiang, aku adalah istri yang menemanimu berjuang dari nol. Aku istrimu yang dulu susah bersamamu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tidak masalah. Lagi pula aku sudah menceritakan segalanya tentang kita kepada Huilan itu. Dia tidak mungkin bisa memaafkanmu. Huilan, Jangan mendekat. apa yang dikatakan mantan istriku padamu? Jangan mendekat. Aku tahu dia sudah memberitahumu beberapa hal tentang masa lalu kami, tapi aku bisa menjelaskan semuanya. Sudah kukatakan jangan mendekat dulu. Duh, aku hanya tidak ingin kamu salah paham denganku. Lagi pula, ini bukan karena dia di sini pengap. kupikir dia membuatmu menangis karena marah. Mana mungkin aku bisa salah paham kepadamu hanya karena beberapa ucapannya. Antara suami istri, semuanya harus dilihat dengan mata dan dipahami dengan hati. Mana boleh karena sepatah dua patah kata orang lain langsung hilang kendali. Oh ya, tadi aku melihat ada obat alergi di atas meja. Jika ada orang di rumah ini yang memiliki alergi terhadap sesuatu, pastikan untuk memberitahuku lebih awal. Itu milik Wu Shuang. Wu Shuang alergi terhadap air. Dia sudah mulai mengoleskan obat itu sejak kecil. Alergi air? Ada apa? Apakah putrimu juga alergi air?
Tidak. Ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang alergi terhadap air. Duh, anak itu Wu Shuang sungguh tidak mudah baginya. Iya, benar. Hei, kita kan sudah selesai makan. Kenapa kamu menyalakan kompor lagi? Wu Shuang bilang pada Tao Tao kalau dia suka makan tumis, tangkai bawang putih dan bawang bombay ini di waktu makan berikutnya. Sekarang aku akan menumisnya untuk dia, agar besok mereka bisa memakannya. Di sini pengap, segeralah keluar. Baiklah. Mama, kenapa Mama alergi air, sedangkan aku tidak? Alergi air Mama muncul di kemudian hari, ini bukan penyakit keturunan. Hal-hal sebelum usia 7 tahun, Mama tidak ingat terlalu jelas. Kata kakekmu, waktu Mama kecil dulu sepertinya seluruh tubuh Mama pernah terluka, makanya jadi seperti ini. Wu Shuang, sini. Ini handuk basah yang aku siapkan. Kamu bisa pakai ini untuk mengapu aja. Handuk basah? Ayahmu bilang kalau kamu alergi terhadap air. Lalu aku mencari informasinya di internet. Kalau mengelap wajah dengan handuk basah, reaksinya tidak akan terlalu parah. Terima kasih, Bibilan. Kenapa sungkan begitu? Wawa, sejak kamu kecil, aku juga sudah sangat baik padamu. Tapi tidak pernah melihatmu sebahagia ini. Sheng tua, kenapa ayah masih cemburu seperti itu? Tapi ada urusan serius yang ingin aku bicarakan. Besok adalah perayaan hari jadi ke-50 Sheng Corporation. Haruskah kita mengajak Bibilan bersama? Ibumu itu juga sudah menerima surat undangannya, kan? Begitu Bibilan pergi ke sana, dia pasti akan dibuat kesal oleh ibumu. Sebaiknya tidak usah saja. Bagaimana kalau aku jujur saja tentang identitasku pada Bibilan sekarang? Lebih baik tunggu sebentar lagi. Dia baru saja kena marah dari ibuku. Sepertinya jika ayah mengatakannya sekarang, dia juga sedang tidak ingin mengetahuinya. Baiklah. Ayah, setiap tahun perayaan hari jadi ini selalu diadakan di hotel tempat Bibilan bekerja. Aku harus bicara dengan Tao Tao. Dia tidak boleh lagi mengganggu Bibilan. Oke. CEO, manajer umum, tuan muda, kita sudah sampai. Bukankah orang yang di dalam itu Huilan? Sepertinya benar. Kalian berdua, yang satu direktur utama, yang satu lagi manajer umum. Kenapa bersikap sangat tidak tenang di depan pintu sendiri? Orang di depan itu sepertinya neneknya Huilan. Identitas kita kalau sampai dia tahu itu akan gawat. Sebenarnya, kalian tidak perlu sampai seperti ini. Cukup dengan satu telepon saja, aku bisa memindahkan nyonya ke tempat lain. Aduh, kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Cepat. Halo, pindahkan Huilan ke tempat lain. Selain itu, aku sudah memberitahu bagian kebersihan bahwa Nyonya Huilan tidak termasuk dalam daftar petugas pada perayaan ulang tahun hari ini. Masalah ini telah diatur dengan baik. Bagus, ayo jalan. Kenapa kamu ada di sini? Aku adalah Dewan Direksi Sheng Corporation. Hari ini adalah ulang tahun grup yang ke-50. Tentu saja aku diundang hadir. Oh. Di aula perjamuan sana. Kekurangan orang, cepat ke sana untuk membantu. Tapi Mandor bilang, aku tidak termasuk dalam daftar petugas pada acara perjamuan ini. Aku adalah Dewan Direksi Grup. Semua urusan hari ini, aku punya hak untuk mengaturnya. Atau apa kamu, petugas kebersihan sampah, sudah tidak ingin bekerja lagi? Baiklah, aku akan beres-beres dan segera ke sana. Karena kalian sudah susah payah menyembunyikannya dari dia, maka aku akan sengaja memberitahunya bahwa kalian sedang membohonginya. Halo Presiden Sheng. Selamat siang Presiden Sheng. Ya, baik. Halo semuanya. Selamat siang Presiden Sheng. Salam hormat, Presiden Sheng. Baik. Mohon maaf, saya terlambat.
Terima kasih Anda telah jauh-jauh datang ke Cina untuk menghadiri perayaan hari jadi perusahaan Sheng Corporation kami. Sudah semestinya. Semoga di tahun yang baru ini, kita bisa terus bekerja sama. Silakan duduk. Duduklah. Acara malam ini akan segera dimulai. Harap hadirin segera menempati tempat duduk masing-masing. Sebelum pertunjukan resmi dimulai, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Presiden Direktur dari Sheng Corporation untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Loh, Sheng Tua, Wu Shuang, Tao Tao, mengapa kalian semua ada di sini? Presiden Sheng, apa Anda kesulitan untuk naik ke panggung? Presiden Sheng? Ternyata Presiden Direktur dari Sheng Corporation adalah kamu? Bukankah kamu bilang kamu adalah petugas keamanan? Gawat, Bibilan tetap datang. Siapa Presiden Sheng? Apakah kalian tidak mengetahuinya? Mohon maaf Presiden Sheng, begini penata cahayanya adalah tenaga luar. Saya tidak menyangka kesalahan seperti ini akan terjadi. Jangan ulangi lagi lain kali. Kerja bagus. Ternyata dialah Presiden Direktur Sheng Corporation. Benar. Benar-benar anak muda yang hebat. Anu, ayo sini-sini. Apakah ini pantas? Duduk saja dengan tenang, Bu. Ayahku petugas keamanan di keluarga Sheng, dan aku pengasuh di keluarga Sheng. Karyawan memang boleh membawa keluarga, hanya saja saat mempertimbangkan. Aku mengerti. Tapi dengan penampilanku yang begini, apakah aku akan memalukan kalian? Tidak akan. Duduklah. Kunci dari masalah kita ini adalah menemukan masalah yang krusial. Situasi rincinya begini. Mari kita analisis secara mendalam. Semuanya silakan sepuasnya menikmati jamuan perayaan ulang tahun kita. Tak disangka aku pun bisa menghadiri perayaan ulang tahun Sheng Corporation. Sungguh megah sekali. Dasar orang dusun dan wanita sampah tak tahu malu ini, baru sebentar menikah dengan Kikiang, sudah membuat mereka sangat peduli padanya. Bahkan, tahu-tahu sudah tidak dekat lagi denganku. Posisi sebagai Nyonya Sheng, aku harus merebutnya kembali. Puilan, hari ini adalah pertama kalinya kamu menghadiri perayaan ulang tahun Sheng Corporation, kan? Aku dengar kamu sangat pandai menyanyi. Bagaimana kalau kamu tampil sebentar untuk menghibur semua orang? Anson sudah susah payah datang jauh-jauh ke Tiongkok. Hitung-hitung kamu sebagai tuan rumah yang baik, tidak akan ada yang menertawakanmu. Wilan, jika kamu tidak bersedia, aku bisa membantumu menolaknya. Jangan-jangan kamu tidak pernah menghadiri acara kelas atas seperti ini? Sehingga takut untuk naik ke atas panggung? Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Semangat, Nenek. Di acara yang dihadiri banyak orang seperti ini, kamu yang hanya seorang petugas kebersihan, bisa melakukan apa? Tunggu saja sampai kamu mempermalukan diri sendiri. Kamu merendahkanku karena aku petugas kebersihan, tapi aku merendahkanmu karena karaktermu. Pekerjaan tidak mengenal kasta, dan martabat tidak memandang status sosial. Bagus, nyanyian yang sangat merdu. Benar-benar luar biasa. Aku tidak memalukan kalian, kan?
beri aku tanda tangan. Aku juga ingin meminta tanda tangan dari nyonya yang cantik ini. Walaupun aku lahir di luar negeri sejak kecil, tetapi ayahku adalah orang Tiongkok. Sejak aku masih kecil, aku sangat menyukai budaya Tiongkok. Benarkah? Suara nyanyian Anda sangat merdu. Terima kasih. Ayah, kita benar-benar mendapatkan harta karun. Jangan sombong dulu. Bahkan jika Kikiang dan yang lainnya memperlakukanmu dengan baik sekarang, memangnya itu artinya apa? Aku adalah ibu kandung Wu Shuang. Selama ada aku di sini, kalian tidak mungkin bisa benar-benar menjadi sebuah keluarga. Wu Shuang, aku sudah merajutkan sweater untukmu. Entah apakah kamu akan menyukainya atau tidak. Kamu merajutnya sendiri? Tanganmu sangat terampil sekali, Bibilan. Aku akan pergi membuka pintu. Cobalah sweater itu. Wu Shuang, Ibu, Ma, kenapa ibu kemari? aku tadi sedang jalan-jalan, lalu membelikanmu pakaian. Cepatlah pakai dan coba. Aduh, dari mana ibu dapat barang ini? Ini pakaian yang tidak bermerek sama sekali. Ini dirajut langsung oleh Bibilan untukku. Sudah kuduga. Dia orang miskin, barang yang dia berikan pun sangat payah. Hasil rajutan sendiri, bagaimana mungkin bisa menandingi merek internasional pilihanku? Ma, ini adalah niat tulus dari Bibilan. Jangan bicara begitu. Iya, terserah. Niat tulus katanya. Cepat pergi, pakai pakaian yang ibu berikan, dan tunjukkan pada ibu. Pilihan ibumu pasti sangat cocok untukmu. Pergilah mencobanya. Harganya $30.000 lebih, loh. Ternyata dia sudah terbiasa melayani orang. Pakaian pun harus dibuat sendiri. Sayangnya, ibu kandungnya sudah kembali. Sebagus apapun barangmu, itu tetap saja rendahan. Apakah terlihat bagus? Bukan itu, apa maksudmu? Ibu sudah menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu baju, tapi tidak kau pakai, malah memakai barang murah yang dia berikan? Di mataku, baju ini tidaklah murah. Sebaliknya, aku merasa yang dijahit tangan oleh Bibilan jauh lebih berharga daripada yang kau beli dengan asal-asalan. Ayahmu bilang kamu alergi air. Lalu aku mencari di internet, jika menyeka wajah dengan handuk basah, reaksinya tidak akan terlalu parah. Bibilan. Wu Shuang. Ayo, minumlah segelas susu. Terima kasih. Ibu lihat kamu sibuk dari tadi. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu? Akulah ibu kandungmu, tapi bukannya memilih ibu kandung, kamu malah memilih ibu tiri. Sia-sia saja aku membesarkanmu. Memangnya kamu pernah membesarkanku? Sejak awal aku bisa mengingat sesuatu, hanya ayah yang menyayangiku dan mencintaiku. Kamu sama sekali tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Sikapmu sekarang kepadaku, itu hanya karena kamu tidak sanggup melihat ayahku telah membangun keluarga yang baru, kan? Kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Sepanjang hari mencari muka di hadapan anak orang lain? Bukankah kamu punya niat terselubung? Kamu ingin dia mengurusmu saat kamu tua nanti, kan? Apa kamu sendiri tidak punya anak? Kamu pikir semua orang penuh siasat sepertimu? Dia itu alergi air, kamu tidak tahu? Beraninya kamu menyiramnya seperti itu. Alergi air? Kalau mau berbohong, pakai akal sehat dong. Pasti baju murahan ini yang membuat putriku alergi, lalu kamu melimpahkan kesalahannya kepadaku. Asal kamu tahu, dia adalah putri kandungku. Seberapa baik pun perlakuanmu, dia tidak akan pernah memanggilmu ibu. Lupakan saja harapan kosongmu itu. Aku sedang bicara padamu, kamu dengar tidak? Singkirkan handuk itu. Cepat singkirkan. Jauh-jauh dari putriku. Kapan keributan ini akan berakhir? Ini adalah rumahku, tolong segera keluar. Tempat ini? Aku bilang keluar sekarang juga. Apa-apaan ini? Keluar.
Terima kasih, Bu. Kamu barusan panggil aku apa? Ibu. Oh, syukurlah. Selamatkan anak laki-laki saya. Selamatkan anak saya. Saya adalah ayahnya. Selamatkan anak saya. Ada putri saya juga. Putri saya juga harus diselamatkan. Cepat selamatkan anak laki-laki saya. Gadis kecil ingusan itu, apa bisa dibandingkan dengan anak laki-laki saya Yaozu? Anak laki-laki lah yang akan mengurusku di masa tua. Ibu, selamatkan aku. Mengapa? Aku selalu memimpikan hal ini. Ayah di dalam mimpi itu juga bukan Pak Sheng. Kamu bilang dia memanggilmu ibu? Iya. Aduh. Selama aku pergi dinas 2 hari ini, momen seperti itu malah tidak aku saksikan dengan mata kepala sendiri. Kamu pergi dinas dengan Presiden Sheng masih berapa hari lagi? Lusa? Lusa nanti. Pagi-pagi sekali, kami akan segera pulang. Aku merindukan masakanmu. Kalau begitu setelah kamu pulang, katakan saja apa yang ingin kamu makan. Semuanya akan aku masakan untukmu. BBC menelponku, aku tutup dulu ya. Halo BBC. Tumben sekali ada apa mencariku? Huilan, kalau ada waktu, segeralah pulang ke kampung halaman. Ada perluasan pabrik di desa. Kebetulan mengenai makam ayahmu ibu. Kakak laki-lakimu dan kakak iparmu ingin menggali makam mereka berdua, lalu menjualnya kepada kepala pabrik. Apa? Ibu? Ibu mau pergi kemana? Ibu ada urusan dan harus pergi ke desa Yan. Kamu istirahat yang baik di rumah ya. Baiklah. Kenapa kamu kembali? Aku dengar demi menjual tanah, kakak berniat membongkar makam orang tua kita. Kabar yang kamu terima cepat juga, tapi perlu kuberitahu ya, hasil penjualan tanah ini tidak akan diberikan padamu. Kamu itu putri yang sudah menikah, tanah keluarga ini bukanlah hakmu. Aku pulang bukan karena itu. Kak, bagaimana mungkin hanya demi uang? Kakak tega membongkar makam orang tua kita? Ayah dan ibu sudah tiada selama bertahun-tahun. Papan peti mati di dalam sana pun pasti sudah habis dimakan serangga. Untuk apa mempertahankan gundukan tanah itu? Lebih baik jual saja ke manajer Wei. Manajer Wei berani memberi harga segini. Hanya demi $70.000? Kakak ingin membongkar makam orang tua kita? Apakah kakak tidak takut warga desa akan menghujatmu? Kakakmu ini adalah putra sulung, sedangkan kamu hanya seorang anak perempuan. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga ini, dan kamu berani-beraninya membentaknya. Anakku, sudah lulus masuk perguruan tinggi, dia adalah satu-satunya penerus keluarga Chen. Menggunakan makam mereka untuk biaya kuliah, apa salahnya? Benar sekali, anakku lulus kuliah, sarjana, masa depannya pasti akan sangat cerah. Membongkar makam orang tua untuk membayar biaya kuliah anakku, sekalipun mereka tahu, mereka tidak akan menyalahkan kita. Jangan banyak bicara dengannya lagi. Ayo kita segera bongkar makamnya dan jual tanah ini pada manajer Wei. Kesempatan emas ini jangan sampai kita lewatkan. Pemilik hak tanah itu adalah aku. Tanpa persetujuanku, kalian berdua jangan harap bisa menjualnya. Apa? Bukannya kamu bilang kalau tanah milik keluarga Chen ini sudah diwariskan orang tuamu kepadamu? Tanah itu milikku setelah aku menikah dengan keluarga Chen dan langsung aku kelola. Kalau tidak percaya, kamu pergi ke kantor desa dan tanyakan pada kepala desa. Karena itu tanahmu, kalau begitu segera berikan tanda tanganmu. Hari ini aku harus mendapatkan uang itu. Kakak, saat orang tua kita masih ada, mereka selalu memberimu fasilitas hidup yang paling enak demi melihatmu membangun keluarga
Mereka berdua membanting tulang di ladang sepanjang hidup mereka. Sekarang demi uang, kamu mau menggali makam mereka berdua? Aku tidak setuju. Tanda tangan. Tidak mau. Apakah aku sudah terlalu baik padamu? Kamu benar-benar tidak mau tanda tangan? Aku tetap tidak mau. Tanda tangan atau tidak? Tidak. Masih berani membantah? Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Lepaskan dia. Bu, Wu Shuang, kenapa kamu ada di sini? aku takut ibu dalam bahaya. Jadi aku mengikuti ibu ke sini. Ini putrimu? Bukankah putrimu saat usia 7 tahun tertimbun di bawah reruntuhan bangunan dan sudah tiada? Dia selamat. Ini adalah putri dari pasangan baruku. Pasangan baru? Aduh, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah lebih dari 50 tahun masih saja cari yang baru? Apa kamu tidak merasa malu? Kalian berdua menggali makam orang tua sendiri dan menjual isinya demi uang saja tidak malu? Lalu kenapa ibuku mencari pasangan harus malu? Memangnya salah jika seseorang memilih jalan hidupnya sendiri? Sudah. Aku tidak punya waktu meladenimu soal bagaimana harus menjalani hidup. Cepat tanda tangan ini. Manajer Wei sedang menungguku memberinya jawaban. Mau ibuku menandatanganinya? Kalian hanya bermimpi. Bu, ayo kita pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Karena kamu tidak mau membiayai sekolah keponakanmu, maka biarkan dia menjadi istri keponakanmu itu. Tidak boleh. Kamu masih berani melawan? Wu Shuang, kamu jangan takut. Selama ada ibu di sini, siapapun tidak akan bisa menyakitimu. Ternyata, kamu begitu peduli pada putri tirimu ini ya, sampai tidak rela dia dipukuli. Jika kamu tidak mau tanda tangan, maka akan kubuat kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri saat dia menderita karenamu. Pa, cepat bertindak. Jangan. Tidak. Wu Shuang. Mau tanda tangan tidak? Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Tanda tangani sekarang. Jangan. Jangan ditandatangani, Bu. Ibu. Kalau dari awal begini, kamu tidak perlu menderita seperti ini. Bagaimana situasinya? Lahan itu jadi dijual tidak? Manajer Wei, bagaimana Anda bisa datang langsung ke sini? Lahan itu kami jual, makam orang tua saya itu akan segera saya pindahkan sebentar lagi. Cepat sedikit. Dalam beberapa hari ke depan, Cheng Corporation akan mengirim orang untuk survei lokasi jika perluasan pabrik belum selesai dan tidak memenuhi persyaratan kerjasama mereka. Apakah kalian sanggup ganti rugi atas kerugian pihak pabrik? Klienmu adalah Sheng Corporation. Berarti kamu adalah Direktur Pabrik Bahan Bangunan Lie, Wei Mingbo. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Kebetulan sekali, aku sedang mencari cara untuk melampiaskan kekesalanku. Karena kamu adalah Wei Mingbo, maka tanah ini tidak boleh kamu kuasai. Jika tidak, aku jamin, Shengxi Group tidak akan pernah melakukan kerjasama apapun lagi dengan bahan bangunan Lie. Mendengar bicaramu yang sombong itu, jangan-jangan kamu mengaku sebagai manajer proyek dari Sheng Corporation. Kamu bilang kamu adalah manajer proyek Sheng Corporation. Kalau begitu aku juga bisa mengaku sebagai direktur utama Sheng Corporation. Tuan, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia hanyalah anak tiri adik perempuanku. Mana mungkin dia sehebat itu? Lie Group adalah perusahaan terkemuka di daerah sini. Jadi wajar saja kalau dia tahu nama Anda. Gadis kecil ini pasti sengaja ingin membohongi Anda. Kamu benar juga. Pabrik diperluas dan kapasitas produksi meningkat. Dengan begitu aku baru bisa menangani pesanan besar dari Sheng Corporation ini. Atas dasar apa aku harus mendengarkan ucapan seorang gadis kecil seperti dia? Lagi pula, makam orang tua juga akan digali. Kalian berdua lebih baik angkat kaki dari sini. Karena kamu tidak mau mendengarku, awas saja kalau nanti kamu menyesal. Aku akan menunggu di sini. Nah, kita lihat saja bagaimana kamu membuat manajer Wei menyesal. Nona muda Sheng, kenapa Anda tiba-tiba menelpon saya? Aku hanya seorang gadis kecil. Aku tidak pantas menerima panggilan Nona Muda Sheng darimu. Jadi, Anda benar-benar manajer proyeknya? Bukankah dia anak tirinya Huilan? Mana mungkin? Jika ingin mendapatkan pesanan dari Sheng Corporation,
Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan sekarang? Kemari semuanya. Huilan, aku ini kakakmu. Tegas sekali kamu melakukan ini padaku. Benar, kami menjual makam orang tua kami, juga demi mengumpulkan biaya sekolah keponakanmu. Kita ini satu keluarga. Kamu harusnya ingat ikatan lama kita kan? Wu Shuang, sudahlah, lepaskan mereka. Bu, mereka sudah sangat menindas kita. Bagaimana bisa kita melepaskannya begitu saja? Lepaskan mereka saja. Ibu hanya tidak ingin membalas dendam dengan cara mereka yang tidak punya nurani itu. Lagi pula, rumah ini dibangun oleh orang tua saat masih hidup dengan mengumpulkan uang untuk kalian. Karena kalian sudah tidak berbakti lagi, maka mohon bantuan manajer WI untuk merobohkan rumah ini. Apa? Apa? Ayah sering berkata semasa hidupnya, menjadi manusia itu yang diandalkan adalah hati nurani, dan yang dijaga adalah batas harga diri. Kamu sekarang demi uang, tega melupakan hubungan darah. Mulai sekarang, kita dua bersaudara, tidak punya hubungan lagi. Wu Shuang, pergi. Ayo pergi. Suruh tim konstruksi datang, robohkan rumah ini dulu. Huilan, kami salah. Huilan. Wu Shuang, kamu bukan pengasuh keluarga Sheng kan? Maafkan aku, Bu. Aku bukan pengasuh keluarga Sheng. Sebenarnya aku adalah sekretaris Presiden Sheng. Tahu-tahu yang menganggap karena setiap hari aku melayani di sisi Presiden Sheng, maka sudah seperti pengasuh saja. Ternyata begitu. Apa dia berpikir siapapun yang melayani bos, itu disebut pengasuh? Ibu, semua masalah sudah selesai. Kenapa Ibu masih menangis? Putri kandungku sendiri telah tiada dan terkubur di bawah reruntuhan ini. Apa? Maafkan aku, Zaudi. Ibu gagal melindungimu. Zaudi, reruntuhan. Mama, selamatkan aku. Mama. Nanti dulu, aku harus menemui ayah dan bertanya dengan jelas. Mengapa? Aku bisa kehilangan ingatan sebelum usia 7 tahun. Lama saya tidak ada karena urusan bisnis. Kamu cari masalah lagi dengan istri saya? Aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin menebus kesalahan pada putri kita. Bagaimana bisa Anda berpikiran begitu tentang saya? Anda yakin hanya ingin menebus kesalahan pada Wu Shuang? Saya akan meminta asisten menyerahkan dokumennya kepada Anda. Mulai hari ini, saya akan mencopot segala jabatan Anda di dalam grup. Aku akui telah memanfaatkan Wu Shuang, itu demi memaksa Chen Huilan untuk mundur. Lagi pula Wu Shuang juga bukan putri kandungku. Aku tidak punya kewajiban untuk berbuat baik padanya. Meskipun Wu Shuang bukan putri kandungmu, sejak kamu mengadopsinya ke rumah, dia sudah memanggilmu ibu selama bertahun-tahun. Sekarang kamu memanfaatkannya seperti ini, apakah tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Untuk apa aku merasa bersalah? Kalau bukan karena aku membawanya pulang saat itu, apa dia bisa jadi seperti sekarang? Dia berutang nyawa, dan segalanya padaku. Memangnya kenapa kalau aku memanfaatkannya? Kamu benar-benar. Presiden Wu Shuang, mengapa Anda di depan pintu dan tidak masuk ke dalam? Shuanger, kamu sudah mendengar semuanya? Pantas saja. Sejak aku mulai mengingat, kamu tidak pernah memberikan raut wajah yang baik kepadaku. Aku selalu mengira bahwa itu karena perbuatanku yang kurang baik. Ternyata, itu hanya karena kita tidak memiliki hubungan darah. Benar? Kamu kan bukan anak kandungku, atas dasar apa aku harus baik padamu? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Akulah istri sahmu, mengapa di matamu hanya ada mereka? Hanya kitalah yang terhubung sebagai suami istri? Tapi kenapa kamu hanya baik kepada orang asing yang tidak ada hubungan darah? Kamu salah. Hubungan darah bukanlah hal utama bagi sebuah keluarga, melainkan ketulusan satu sama lain. Yang satu menganggapku ayah kandung, berbakti dan menghormatiku. Dan yang satu menganggapku suami, mengasihi dan mendampingiku. Merekalah keluarga pilihanku. Tidak sepertimu yang merupakan seorang wanita, penuh kelicikan yang hanya memikirkan uang. Kamu tidak pantas disanding dengan mereka. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali seluruh sahammu di grup. Kamu tidak diperbolehkan kembali selamanya. Kikyang, aku bersalah. Kikyang, aku bersalah. Enyahlah. Shuanger, maafkan Papa. Papa tadinya ingin. Papa,
Terima kasih. Terima kasih karena selama ini Papa tahu aku bukan putri kandung Papa. Namun Papa tetap bersikap sangat baik padaku. Ini semua salah ayah. Ayah tidak seharusnya menyembunyikannya darimu, dan tidak seharusnya merampas hakmu untuk mencari orang tua kandungmu. Ayah, mana mungkin aku menyalahkanmu? Jadi, saat aku berumur 7 tahun, aku sudah kehilangan seluruh ingatanku. Ayah pernah membawamu ke dokter. Kata dokter, karena kamu terkurung dalam waktu lama, psikismu mengalami trauma berat, sehingga kamu kehilangan ingatan. Ayah khawatir, kamu pernah disiksa oleh orang tua kandungmu, itu sebabnya ayah belum membiarkanmu. Aku mengerti kok, Ayah. Sekarang kamu sudah dewasa. Jika kamu ingin mencari orang tua kandungmu sendiri, ayah akan menggunakan semua koneksi ayah untuk membantumu menemukan mereka. Asal itu keinginanmu. Ayah kandungku seumur hidup ini hanyalah dirimu seorang. Ibu Huilan, susah payah akhirnya memilikiku sebagai putrinya. Aku tidak ingin, karena aku menemukan orang tua kandungku, membuatnya harus kembali merasakan kepedihan kehilangan seorang putri. Tunggu dulu. Barusan kamu bilang Ibu Huilan. Selama 2 hari ayah dinas luar, kalian berdua. Perkembangannya cepat sekali ya. Selama ayah tidak ada, memang terjadi banyak hal. Begini saja, ayo kita pulang dan memasakkan makanan untuknya. Selama ini selalu dia yang merawat kita. Kali ini biarkan dia menikmatinya juga. Baiklah. Tapi, apa kamu bisa? Kalau hidangan lain aku tidak bisa, tapi kalau goreng telur pasti bisa. Bagus. Asisten Jin, putriku ingin membuat telur goreng untuk istriku. Pergi dan belikan telur yang paling mahal. Ingat ya, harus yang paling mahal. Sangat tidak mudah bagi Huilan. Mulai sekarang, kita harus memberikan segala yang terbaik untuknya, untuk menebus semua kesalahannya. Ya, ini telur termahal yang ayah suruh asisten Jin beli. Iya, ini orangnya, dan ini adalah telur termahal. Ayah hebat sekali. Hei, aku ingin tanya, apa kamu bisa memasak ini? Anggap saja sedang memasak telur ayam ukuran jumbo. Seharusnya tidak ada masalah kan? Ayah pergi angkat jemuran saja dulu, serahkan urusan dapur ini kepadaku. Baiklah, kalau begitu ayah pergi ya. Siapa itu? Ini aku, lagi memecahkan telur burung unta. Nenek, kenapa Anda berjalan begitu cepat? Nenek terlambat pulang kerja hari ini. Kakekmu dan juga ibumu pasti sudah sangat kelaparan. Dulu saat masih di rumah anakku. Ini sudah jam berapa? Coba lihat, ini sudah jam berapa? Hari ini tamu hotel sangat banyak. Setelah ibu selesai membersihkan hotel, ibu pulang agak terlambat. Ini dibilang agak terlambat. Ibu, sampai jam berapa aku dan istriku baru bisa makan? Saya segera buatkan ya. Ini akan cepat selesai. Kalian pasti lapar sekali kan? Saya pergi masak dulu. Ibu sudah pulang. Ini apa? Bu Suang sudah menyiapkan semua makanannya. Pakaian juga sudah aku ambil. Ayo, cepat cuci tangan lalu makan. Hari ini Anda terlalu banyak pikiran kan, Nenek? Kakek menikahi Anda supaya bisa hidup bahagia, bukan untuk menjadi pembantu. Waktunya makan. Waktunya makan. Putriku, berapa banyak telur yang kamu goreng ini? Jika aku bilang aku cuma goreng 1 telur, apakah kalian akan percaya? 1 telur? Berarti ini telur burung unta ya? Telur burung unta. Ayo makan selagi hangat. Bu Suang ini ingin kamu mendapat lebih banyak asupan protein. Ini pertama kalinya aku makan masakan putriku sendiri. Aku juga baru pertama kali makan masakan Mama. Tiba-tiba aku merasa tidak terlalu lapar. Ini memang rasanya kurang begitu enak ya. Huilan, bagaimana bisa kamu menelannya? Putri kita sudah susah payah masak. Masa kamu tidak mau memberinya semangat? Baiklah, aku semangati.
ayahmu bilang ini enak. Sini, kasih dia lebih banyak lauknya. Kamu sudah bekerja keras sebagai satpam. Memang perlu menambah banyak protein? Huilan, kenapa kamu menjebakku begitu? Ketua Dewan, apa Anda yakin ingin mempublikasikan hubungan Anda dengan Nyonya? Minggu depan, tahu-tahu berulang tahun. Saat itu juga, aku akan berterus terang pada Huilan. Aku akan membawanya pulang ke villa keluarga Sheng sebagai nyonya rumah. Lalu, apa perlu saya menghubungi tim hukum untuk membuatkan dokumen notaris aset pernikahan Anda dan Nyonya? Tidak usah. Huilan adalah keluargaku. Segala hal yang kumiliki adalah milik Huilan juga. Bukankah ibumu menikah dengan seorang satpam? Lalu kenapa tadi? Satpam itu turun dari mobil mewah seharga jutaan dolar? Ibu mertuamu menikah dengan ketua Sheng? Sayang, apa kamu tidak salah lihat? Bagaimana mungkin aku salah lihat? Hari ini, saat aku dan Yao Zhu pergi ke Sheng Corporation untuk wawancara, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukankah kamu bilang ibumu menikah dengan seorang satpam? Ucapan itu mungkin saja hanya tipuan untuk kita, mengingat hari itu di Villa Longding, bahkan sosok seperti Pak Wang pun sangat patuh pada satpam itu. Jadi ibuku menikah dengan orang terkaya? Dia sedang berpura-pura miskin. Hanya untuk menguji kita? Dia ternyata benar-benar menikah dengan orang terkaya. Lalu hari itu aku bahkan merayakan ulang tahun anjing untuk menghinanya. Pantas saja dia bilang pakaian yang dikenakannya hari itu adalah pesanan khusus dari keluarga Sheng. Ternyata dia adalah Nyonya Sheng. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Andai saja dari awal kita tahu, pasti kita akan memperlakukannya dengan lebih baik. Sekarang pekerjaanku sudah hilang, dan dia juga bersikap cuek kepada anak serta menantunya. Begini saja, kalian berdua belilah barang yang bagus, pergilah ke tempat tinggalnya sekarang, dan mintalah maaf kepadanya dengan sepenuh hati. Tapi, apakah dia akan memaafkan kita? Dia itu orangnya sangat baik, asalkan sikap kalian tulus, dia pasti akan memaafkan kalian. Ada benarnya juga. Siapa tahu hatinya melunak, lalu bisa mengembalikan jabatan lamaku, dan juga memberikan Yao Zhu sebuah pekerjaan yang bagus di perusahaan Sheng Corporation. Baiklah. Tak disangka kita bisa mengandalkan ibumu untuk menjadi orang kaya baru. Tapi apa lagi sih? Ayo pergi. Aku juga akan bertanya pada kenalan lama di Sheng Group, untuk memastikan apakah Huilan itu sebenarnya adalah istri ketua. Ibu, silakan duduk di sini. Ibu, kami mengundang ibu hari ini, hanya untuk memohon maaf kepada ibu. Selama beberapa hari ini, ketika ibu tidak ada di sisi kami, saya baru menyadari, ternyata ibu telah melakukan banyak hal untuk kami. Dulu saya sering menyalahkan ibu. Maafkan saya ya, Bu. Ibu, anakmu ini telah membuatmu merasa menderita. Saya sangat sadar, saya sebenarnya tidak tahu diri untuk menemui ibu. Aku. Semenjak adik sudah tiada, ibu hanya memiliki Yao Zhu sebagai satu-satunya anak laki-laki. Ibu telah memberikan seluruh kasih sayang kepada kami. Tetapi kami sama sekali tidak mengerti cara bersyukur dan menghargainya. Kami benar-benar menyadari bahwa kami salah. Benar sekali, Bu. Saya tahu. Ibu mungkin tidak bisa langsung memaafkan kami sekarang. Tapi tidak apa-apa. Tinggallah bersama kami beberapa hari lagi. Kami akan berubah. Ibu bisa melihat bukti dari kami. Baiklah. Ibu sudah memaafkan kalian. Tapi alasan kalian memanggil ibu ke sini hari ini bukan sekadar untuk memohon maaf kan? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan dari ibu. Semenjak ayah saya kehilangan pekerjaannya, setiap hari dia tampak sangat tidak bersemangat. Tujuan kami hari ini adalah ingin meminta tolong pada ibu, bisakah ibu berbicara dengan ketua Sheng dan memberi ayah saya kesempatan untuk menyambung hidup? Ketua Sheng? Aku tidak kenal siapa itu ketua Sheng. Sepertinya dia masih ingin berpura-pura miskin untuk menguji kami. Kalau begitu aku akan berpura-pura tidak tahu saja. Tentu saja saya tahu, Anda tidak mengenal ketua Sheng, tapi bukankah ayah adalah penjaga keamanan di sisi ketua Sheng? Bisakah Anda memintanya untuk memohon sedikit kemurahan hati? Kita semua adalah keluarga. Anda pun pasti tidak ingin melihat ayah saya, Ibu, menjadi gelandangan di jalanan, kan? Benar, Ibu. Coba Anda lihat ini. Tetapi Sheng itu hanyalah seorang penjaga keamanan. Belum tentu dia bisa berbicara dengan ketua dewan. Saya mengerti, Ibu. Jika ini terlalu merepotkan, maka lupakan saja. Itu tidaklah penting. Tujuan utama kami hari ini adalah datang untuk meminta maaf kepada Anda. Benar, Ibu. Ibu, coba Anda lihat ini. Kalau begitu, bagaimana kalau begini saja?
aku akan bicara dengan Sheng Tua saat pulang nanti. Baik. Semoga dia bisa membantu. Bagus sekali. Ibu, kalau begitu besok, saya dan ayah saya ibu ingin mengundang Anda. Mari kita makan bersama sebagai satu keluarga. Ibu, besok ya, Anda dan Paman harus datang. Sheng Tua, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Kenapa kamu harus bersikap sungkan padaku? Hari ini anak laki-laki dan menantuku datang menemuiku untuk meminta maaf dan juga ingin memintamu untuk bicara dengan ketua Sheng, meminta bantuannya agar ayah si menantuku bisa mendapatkan pekerjaan. Itu masalah sepele. Bagaimana menurutmu? Menurutku, aku hanya takut ini akan menyulitkanmu. Karena jika kali ini mereka benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin menjalani hidup dengan benar, maka itu bagus. Aku tidak ingin mencampuri hal lainnya. Pergilah beritahu dia, masalah ini akan aku urus. Bagaimanapun juga kita adalah suami istri, urusanmu adalah urusanku juga. Kamu yakin ingin memberikan pekerjaan itu kepada ayahnya? Gaji tahunannya $2 juta. Di saat mereka tidak mengetahui identitasku dan bisa meminta maaf dengan tulus kepada Huilan, kurasa sepertinya mereka benar-benar sudah sadar akan kesalahan mereka. Keluarga yang rukun membawa keberuntungan. Aku juga tidak ingin Huilan terus-menerus merasa terganggu dengan hal semacam ini. Putraku bilang, dia juga ingin ikut kalian hari ini untuk berkumpul. Kalian benar-benar tidak mau pergi bersamaku? Kami akan pergi, tapi sepertinya akan datang sedikit terlambat. Baiklah. Kamu pergi dulu. Ah, benar. Bawalah ini. Ini adalah Presiden Sheng surat penunjukan pribadi untuk ayahnya Husin. Jika mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka, maka berikanlah ini kepada mereka. Kalau begitu saya pergi sekarang. Baiklah. Aku pergi ya. Pergilah. Ibu. Besan, akhirnya kamu datang juga. Kenapa hanya kamu sendiri? Mana mereka? Mereka akan datang agak telat. Katanya mereka sedang sibuk di perusahaan. Saya mengerti. Orang-orang di posisi seperti mereka itu pasti sangat sibuk dengan banyak urusan. Besan, sebelumnya aku benar-benar sudah dibutakan dan berbuat salah. Beruntung kamu sangat murah hati dan masih mau memberi kami muka. Semua itu sudah berlalu. Sikapmu yang dulu itu kan juga demi nama baik mereka. Aku mengerti kok. Lihatlah ini, pembawaan ini, cara bicara ini, sudah berbeda jauh dengan yang dulu. Sekali lihat saja tahu kalau keluarga Sheng sangat baik kepadamu dan rela menghabiskan banyak uang untukmu. Sebenarnya mereka tidak punya begitu banyak uang, tapi aku memang hanya memandangnya sebagai pribadi saja. Meskipun Sheng tua keluarga kami hanya seorang satpam, tapi dia orang yang jujur dan sangat sayang keluarga. Intinya, dia benar-benar pria yang bisa diandalkan. Satpam? Apa Sheng tua keluargamu benar-benar seorang satpam? Sayang, tolong ambilkan minum untuk ibu dulu ya. Aku akan membawa ibuku untuk menanyakan pesanan makanannya. Ayo, Bu. Tapi, ini. Mengapa ibu mertuamu bilang dia benar-benar menikahi seorang petugas keamanan? Dia hanya sengaja pura-pura miskin untuk menguji kita, Bu. Tapi sepertinya dia tidak berbohong. Apa kita terlalu berlebihan? Hari ini dia mengenakan pakaian khusus dari Sheng Group lagi. Mana mungkin kita salah sangka? Tunggu sebentar ya. Aku akan mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Bagaimana kabar pekerjaan yang diatur untuk ayah? Nanti kita akan tahu apakah dia memang Nyonya Sheng atau bukan. Ada benarnya juga. Makanannya akan segera siap. Mari kita duduk dulu. Ibu duduk di sini saja. Ini sungguh tidak pantas. Kami mengatur acara makan ini khusus untuk menunjukkan niat kami meminta maaf kepada Anda. Sudah sepatutnya Anda duduk di kursi utama. Ayo cepat. Bu, aku tuangkan minum untuk ibu ya. Kita ini sudah menjadi keluarga di kemudian hari, tidak perlu menghamburkan uang seperti ini lagi. Ngomong-ngomong, Peganglah ini. Ini adalah surat pengangkatan pribadi dari Presiden Sheng untuk ayahnya Husin. Jika mereka sungguh-sungguh menyesal, maka berikan ini kepada mereka. Nyonya Sheng, namanya adalah Jia Wenrou. Lalu siapa Chen Huilan ini?
Dia berani mempermainkanku. Besan, Ibu, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang aku lakukan? Chen Huilan, aku sudah menghabiskan banyak uang dan berusaha sangat ramah mengundangmu makan malam. Ternyata, kamu sengaja mempermainkan kami dan ingin menertawakan kami, ya? Apa? Jadi, Anda benar-benar bukan istri Ketua Sheng? Sejak awal aku sudah bilang aku bukan istri pimpinan. Lalu mengapa Anda setuju begitu saja untuk mengatur pekerjaan ayahku? Aku sempat mengira Anda sengaja berpura-pura miskin untuk menguji kami. Ternyata alasan kalian meminta maaf padaku hanya karena mengira aku adalah Nyonya Sheng. Memangnya karena apa lagi? Jika bukan karena mengira Anda menikah dengan Ketua Sheng, mana mungkin aku sudi melirikmu? Benar-benar tidak tahu malu. Dari saat anakku merendahkan diri untuk minta maaf padamu, sampai hari ini saat kami semua menyambutmu di depan pintu. Sepanjang waktu ini, kamu memang sengaja mempermainkan kami, kan? Bagaimana mungkin aku sengaja mempermainkan kalian? Meskipun Sheng To bukan pimpinan, tetapi apapun yang ia janjikan, ia pasti sudah melakukannya. Saat aku datang ke sini tadi, Sheng Tua bilang padaku, dia bilang, ini adalah untuk kalian surat pemberitahuan pengangkatan jabatan. Kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi? Aku pasti sudah gila. Bagaimana bisa aku percaya pada seorang tukang bersih-bersih? Bisa benar-benar menikah dengan orang terkaya? Beraninya kamu menganggap kami sekeluarga sebagai lelucon. Putraku. Zhao Yaozu, apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar berani demi wanita ini menentang aku. bagaimanapun juga, dia itu ibuku. Meskipun dia tidak menikah dengan orang terkaya, segala yang dia punya untuk kami semuanya sudah dia berikan. Kita tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kamu lihat karena kondisi ekonomi keluarga kami sedang sulit, jadi bicaramu mulai berani begitu, ya? Bukan begitu. Biar aku beritahu sejujurnya, biarpun dalam kesulitan, pengaruh kami masih tetap kuat. Jika kamu masih ingin bersama putriku, perlakukan dia dengan baik dan patuhi dia. Baiklah, rapat hari ini cukup sampai di sini saja. Rapat selesai, silakan bubar. Akhirnya selesai juga. Ayo kita cari ibu untuk makan malam bersama. Baiklah. Kamu melarangku menyiramnya dengan air panas? Boleh saja. Maka akan aku biarkan dia menikah dengan atasanmu. Karena penjaga keamanan yang dicarinya itu tidak bisa mengembalikan jabatan ayahku. Lebih baik dia menikah dengan atasanmu saja. Kamu sudah menghubungi atasanku? Seharusnya sebentar lagi dia sampai. Kalau nanti kalian semua tidak menuruti kemauanku, aku akan menceraikan putramu. Kamu paham? Presiden Sun. Presiden Sun. Inilah orang yang aku ceritakan pada Anda, ibu mertuaku. Ya Uzu, jujur saja ya, ibumu ini ternyata masih sangat menawan. Tunggu dulu Presiden Sun. Aku sudah terpikat padanya. Asal kamu setuju dia berhubungan denganku, aku akan memberimu promosi jabatan dan kenaikan gaji. Bukan begitu maksudnya. Kamu dengar itu? Ikuti saja apa kata ibumu, maka masa depan kita berdua akan sangat cerah. Apalagi yang kamu tunggu? Asal kamu bisa membujuk ibumu untuk melayani orang tua itu, kita akan punya banyak uang untuk dibelanjakan. Umurnya sudah lebih dari 50 tahun, tidak ada bedanya siapapun yang dia nikahi kan? Seorang istri harus menuruti anaknya saat suaminya tiada, ayahmu sudah tiada, ibumu harus mengikuti pengaturanmu, dan menikah dengan seseorang yang bisa membantumu. Tepat sekali. Asalkan ibumu menikah denganku, aku jamin setelah ini, dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Mengenai pekerjaan ayah mertuamu, aku juga akan mengaturnya. Zhao Yaozu, pilih aku atau ibumu? Cepat jawab. Hanya bisa memilih satu, selamatkan putramu atau putrimu. Selamatkan putraku, selamatkan putraku. Aku tahu ayah pasti akan menyelamatkanmu, adik laki-laki. Nanti ibu hanya akan memiliki kamu sebagai anak laki-laki satu-satunya. Tolong jaga ibu baik-baik untukku, ya. Ibu saya sepanjang hidupnya selalu fokus pada ayah, saya, dan juga kakak saya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Sekarang, setelah sekian lama akhirnya dia bertemu dengan cinta sejatinya. Saya harus mendukungnya. Zhao Yaozu, sepertinya kamu sengaja tidak ingin menjalin hubungan denganku lagi, kan? Ibumu sudah setua itu, kebahagiaan apalagi yang ingin dikejarnya? Seharusnya dia
menikah dengan orang kaya, lalu mengurus masa depan anak-anaknya. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Sepertinya pikiran dia sedang kacau. Kita harus membantunya untuk membuat keputusan yang tepat. Presiden Sun, hari ini, kedua keluarga ada di sini, sekaligus bisa menjadi saksi bagimu. Tuan, selesaikanlah segalanya secara langsung dengannya. Benarkah? Aku sudah sangat tidak sabar. Jangan mendekat. Kalau tidak ingin cerai, turuti kata-kataku. Selama ibumu melayani pria tua itu dengan baik, kita berdua akan memiliki kekayaan yang tak terhingga. Tidakkah kamu ingin demi anak di dalam kandungan kita, untuk berjuang sedikit? Kamu hamil? Iya. Jadi, jika Anda ingin memberikan cucu Anda kondisi kehidupan yang lebih baik, ceraikan petugas keamanan itu, lalu menikahlah dengan Presiden Sun. Benar sekali. Lihatlah putra Anda sudah sebesar ini, tapi wajah Anda masih terlihat segar. Anda benar-benar tipe yang saya sukai. Presiden Sun. Presiden Sun. Sekarang ayo kita bantu ibu mertuamu. Buat dia harus menuruti Presiden Sun hari ini. Cepat kemari. Anakku. Sudah tua begini, untuk apa merasa malu? Anggap saja ini demi membantu putra Anda. Nah, benar sekali. Pergilah. Lepaskan ibuku. Bu, ibu tidak apa-apa. Tadi tangan mana yang menyentuhnya? Lagi-lagi satpam sialan ini. Apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu pukul itu? Aku tidak peduli siapapun dia. Beraninya dia menyentuh istriku, maka dia adalah musuh bagi aku, Sheng Qiqiang. Pantas saja ibu mertuamu sangat setia kepada satpam sialan ini. Cara bicara dan tindakannya benar-benar persis seperti seorang bos besar. Sayang sekali, pria yang tidak punya uang itu sama saja sudah tamat. Bicara setinggi langit pun tetap tidak ada gunanya. Ibuku memang terlalu baik. Dia bahkan percaya berkali-kali kalian akan berubah. Rasanya benar-benar tidak sepadan untuknya. Berubah? Jika bukan karena mengira dia menikah dengan pimpinan Sheng, memangnya aku akan mempedulikannya? Benar sekali. Pantas saja kalian memperlakukannya seperti itu. Lalu bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku adalah pimpinan Sheng yang asli? Kamu pimpinan Sheng? Kalau bicaramu seperti itu, apa itu artinya dia adalah Nyonya Sheng? Andai saja aku tidak menyelidiki rupa asli Nyonya Sheng, mungkin saja aku benar-benar akan percaya pada omong kosongmu. Sayang sekali, aku tahu nama Nyonya Sheng adalah Jia Wenrou. Berhenti berpura-pura di sini. Jia Wenrou yang kamu katakan itu adalah mantan istriku. Kami sudah lama bercerai selama bertahun-tahun. Berhenti bicara asal-asalan. Kamu tidak punya nasib jadi direktur? Lebih baik kembali saja dengan patuh menjalankan tugasmu sebagai satpam. Karena kamu tidak percaya dengan kata-kataku. Baik, sebelum kemari tadi aku meminta Huilan membawakan sebuah amplop merah. Di dalamnya terdapat sebuah surat penunjukan jabatan untuk Sheng Corporation. Sebuah surat penunjukan jabatan. Kalian mau memeriksanya sekarang? Surat penunjukan jabatan? Mungkinkah dia benar-benar seorang direktur? Surat penunjukan sampah apa ini? Bukankah ini hanya selembar kertas kosong? Apa otakmu sudah sakit? Apa kamu sudah gila karena ingin jadi CEO? Itu karena suratnya terendam air. Seandainya di dalam itu benar-benar pekerjaan dengan gaji $1 juta, kalian pasti akan menyesali segala perbuatan kalian saat ini. Cuy, aku tidak percaya dia itu ketua Sheng. Kenapa? Apa kamu tidak takut aku memanggil orang untuk membongkar kebohonganmu? Karena kalian tidak percaya, maka cari sajalah. Kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Biar ku beritahu ya, hotel ini adalah milik dari Presiden Sheng. Percaya tidak, sekarang juga akan kupanggil pelayan dan menyerahkan penipu ini kepada Presiden Sheng. Keras kepala sekali. Benar-benar keluarga yang bodoh. Pelayan, panggil manajer kalian ke sini, aku ingin melapor. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi ketua dewan kalian. Bukankah kamu suka berlaga? Mari kita lihat apa nanti kamu masih bisa tertawa. Yang tua, Presiden Sheng, dia punya kekuasaan besar. Meskipun kamu satpamnya, dia juga tidak akan membiarkanmu berpura-pura menjadi dirinya di luar sana, kan? Lalu Huilan bagaimana? Ada sesuatu yang selama ini belum sempat jujur kukatakan padamu. Siapa yang berani menyinggung nama ketua dewan kami? Orang ini, satpam busuk inilah orangnya. Dia berpura-pura menjadi ketua dewan, bahkan menyuruh kami tunduk padanya. Sekarang rasakan akibatnya. Ketua dewan, manajer umum, Anda berdua, tumben sekali hari ini ada waktu untuk datang. Apa Anda benar-benar ketua Sheng? Anda adalah ketua Sheng?
Aku dengar nama Nyonya Sheng adalah Jia Wenrou. Bagaimana bisa berubah menjadi Chen Huilan? Berita yang kamu dengar itu sudah kuno sekali. Memangnya kamu dengar dari siapa? Sudah kubilang, Jia Wenrou itu adalah mantan istri ayahku. Dasar bodoh. Ketua Sheng, saya tidak tahu kalau dia adalah istri Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung. Ini salah mereka yang memaksaku ikut kemari. Saya pergi dulu. Ternyata dia benar-benar Ketua Sheng. Lalu, apa isi di dalam amplop merah ini? Itu adalah ayahku, karena menganggap kalian sudah sungguh-sungguh bertaubat. Ia mengatur pekerjaan untuk kalian dengan gaji 2 juta dolar per tahun. Sayang sekali, hal itu telah kalian hancurkan sendiri. 2 juta dolar? 2 juta dolar. Mereka sudah berulang kali berbuat kasar pada istriku. Aku akan menunjukkan pada mereka, akibatnya karena berani merundung istriku. Manajer Wu, atur anak buahmu untuk memberi mereka pelajaran yang sangat keras. Kemudian, usir mereka keluar dari Jiangcheng. Jangan, Ketua Sheng. Kami yang kurang ajar, karena tidak mengenali orang hebat. Saya mohon jangan hukum kami. Kami akan berlutut sekarang untuk minta maaf. Bagaimana menurut Anda? Ibu, aku benar-benar sudah sadar bahwa aku salah. Bisakah kamu, demi anak yang ada di dalam perutku ini, membantuku memohon ampun? Ibu, aku harap kamu lebih mementingkan dirimu sendiri. Kami tidak layak untuk mendapatkan maafmu. Kalian bertiga segera pergi dari sini. Pergi. Jangan ganggu komisaris dan istrinya yang sedang makan di sini. Putraku, Ibu, aku telah melakukan banyak kesalahan dulu. Jadi aku tidak mengharap maaf darimu. Aku sudah memutuskan, aku akan mencari pekerjaan yang baik dan perlahan-lahan menebus kesalahanku padamu. Paman Sheng, setelah ini Ibu, saya titipkan kepada Anda. Ibu. Sheng tua, mereka semua itu... Mereka telah melakukan kesalahan padamu, jadi mereka harus menerima balasannya. Jika menurutmu mereka terlalu berisik, maka aku akan menyuruh mereka berkelahi di luar saja. Omong-omong, tadi Anda bilang Anda adalah... Huilan, aku yang salah dalam hal ini. Aku benar-benar tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Sebenarnya identitasku yang sesungguhnya adalah direktur utama dari Sheng Corporation, Sheng Qiqiang. Alasanku menyamar sebagai petugas keamanan, lalu menikah denganmu, karena aku takut hal itu akan menjadi beban bagimu. Ibu, aku dan ayah memang tidak seharusnya terus menutup-nutupi kebenaran darimu. Tapi ayah kan memang... Aku tahu ayahmu memang orang terkaya. Dia pasti takut ada wanita licik yang menginginkan hartanya dan merusak reputasinya di hari tua. Aku sangat mengerti hal itu. Kamu tidak marah padaku? Jika aku marah karena kamu orang terkaya, lalu kabar itu tersebar, apakah orang lain tidak akan menganggapku sudah tidak waras? Tapi kata-kataku tetap sama, tidak peduli kamu orang terkaya atau petugas keamanan, dalam keadaan sehat maupun sakit, selama keluarga kita bersama, hidup kita pasti akan berjalan dengan lancar. Nenek, Anda benar sekali. Tapi, apakah kalian sudah lengkap sebagai satu keluarga? Tidakkah kalian merasa ada seseorang yang kurang? Gawat. Kami berdua sangat terburu-buru menemui ibu hingga meninggalkannya di kantor. Nenek, mereka telah menindasku. Omong-omong nenek, berikan ini untukmu. Ini bukankah benda ini dibawa ibumu untuk diperbaiki? Mengapa bisa ada padamu? Asisten Jin yang memberikannya padaku, katanya benda ini sudah selesai diperbaiki. Jadi aku langsung membawakannya untukmu. Cepat lihat, apa sudah diperbaiki? Benar-benar sudah diperbaiki? Teknologi masa kini memang sudah sangat maju ya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ada apa? Kenapa reaksi kalian sampai sehebat ini? Mama. Ada apa? Apa kamu menginginkan sesuatu? Ma, aku adalah putri yang selama ini Mama cari. Apa katamu? Lihatlah, foto di dalam jam saku ini adalah Wu Shuang. Kamu benar-benar putriku? Kamu masih ada...
Putriku masih ada. Kenangan sebelum usia 7 tahun, aku tidak mengingatnya sama sekali. Tapi, aku selalu ingat puing-puing di desa Yan. Aku juga sering bermimpi tentang seorang ayah yang asing, yang memilih untuk tidak menyelamatkanku. Kita memang sudah ditakdirkan menjadi satu keluarga. Tidak disangka, ternyata putriku adalah anak kandungmu. Dalam hidupku ini, hal yang paling beruntung adalah permata hatiku berganti nama dan kembali lagi ke sisiku. Sudahlah, mari kita jangan menangis lagi. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Jangan menangis lagi. Benar, tadi katanya mau minta maaf padaku. Tahu begitu aku tidak akan mengeluarkan jam saku ini lebih awal. Baik-baik, Mama minta maaf. Tidak seharusnya Mama meninggalkanmu sendirian di kantor. Tahu-tahu, cepat pesan apapun yang kamu mau makan. Biarkan mereka berdua yang membayar hari ini. Salah mereka sendiri karena sudah meninggalkanmu sendirian di sana. Pelayan. Mamiku sayang, mau ke tempat semewah ini? Bisa tidak? Jangan berteriak pelayan. Kelihatan kampungan tahu. Teacher,